ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mampukan kita, memberikan kita kesempatan untuk hadir secara online di dalam kajian kita setiap Senin malam. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sahabiah selanjutnya yang tadi udah ada sneak peeknya sedikit ya, bahwa sahabiah yang satu ini itu dijuluki sebagai ibundanya para kaum miskin gitu ya Kak ya. Jadi mungkin ceritanya nanti gimana kita ikuti aja paparan dari Kak Putri. Silakan Kak. Baik, ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. semangat lagi nih ya. Udah ketemu lagi di Meet. Alhamdulillahirabbil alamin, alamal Quran, khalaqal insana alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, harapannya teman-teman udah wudhu ya, minimal tuh kalau mau belajar tuh wudhu gitu. Kenapa? Karena apa namanya? Ilmu itu layuh dalil asi ya. Ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat gitu. Kenapa kita kalau dalam belajar menuntut ilmu itu usahakan wudhu? Karena yang namanya majelis ilmu itu di situ Allah turunkan malaikat sakinah ya, malaikat ketenangan, malaikat yang menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia, dan kita harus dalam keadaan bersih gitu. Karena kalau kita mau thalabul ilmi kita itu seperti ibadah, maka kita pastikan diri kita bersih ya, tidak ada najis. Dalam hal ini ya paling cepat dan sederhana tentu berwudu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah wudu biar dapat sakinahnya, biar dapat ketenangannya, juga dapat nilai ibadahnya dalam pertemuan kita. Oke, tanpa berpanjang kalam lagi, ini kisahnya singkat sekali karena ini adalah istri Nabi yang pernikahannya sangat singkat dengan Rasul ya. Tapi nggak tahu nih bakal berpengaruh terhadap pertemuan kita apa enggak. Apakah dengan kisah singkatnya perjalanan Rasulullah gitu kan dengan orang ini, dengan Ummul Mukminin ini, kemudian menjadi singkat pertemuan kita, wallahu alam ya. Nah, ini karena aku mau share screen, izin ya Yon, Dion aku jadiin co-host. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk silakan di admit gitu ya. Karena aku nggak bisa bolak-balik gitu. Oke. Oke, siap Kak. Sip. Sebentar kita cari. Oke. Nah, ya. Jadi nanti bisa admit siapa yang masuk. Oke? Oke, teman-teman. Nah, karena ini singkat, tapi mudah-mudahan nggak jadi 15 menit siap juga, nggak. Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang satu Ummul Mukminin ya. Ummul Mukminin atau istrinya Rasulullah, yaitu namanya tadi udah lihat ya, Zainab binti Khuzaimah. Jadi, Nabi itu punya dua istri namanya Zainab, ya. Nabi punya dua istri namanya Zainab. Nah, satu Zainab binti Khuzaimah yang duluan dinikahi, baru kemudian adalah Zainab binti Jahsy. Nah, ini beda ya, beda orang, beda turunan. Dan anaknya juga ada yang namanya Zainab gitu. Anaknya Nabi ada yang namanya Zainab. Jadi istrinya dua Zainab. Nah, kemudian anaknya juga ada yang namanya Zainab. Nah, siapa sih Zainab binti Khuzaimah? Mungkin nggak famous. Karena aku sendiri pun pada saat mencari referensinya nggak banyak teman-teman. Pertama catatannya memang nggak banyak, ya. Kedua beliau tidak meriwayatkan hadis, ya, tidak meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga hidup bersama Rasulullah cuman kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Jadi itu sebentar banget gitu, sehingga catatan sirahnya itu nggak banyak teman-teman. Makanya apa namanya, catatannya ini tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan walaupun tidak banyak kita tidak membuat kita jadi udah deh skip aja, jangan. Ini karakternya bagus sekali, masya Allah ya. Pada saat aku ngeliat juga, wah ini orangnya apa namanya, bisa ditiru, terutama kita di zaman sekarang tuh sangat-sangat mungkin untuk kita tiru. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Zainab binti Khuzaimah ya. Ini adalah istri Rasulullah yang pertama, misalnya Zainab pertama gitu ya. Nanti ada Zainab kedua, itu Zainab binti Jahsy yang juga keren ya, apa namanya, bagaimana lika-liku pernikahannya. Oke, kita tak kenal maka ta'aruf gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu Zainab ini siapa. Jangan sampai kita sebagai umat Muhammad ya, umat Nabi Muhammad, tiba-tiba nggak tahu nih Ummul Mukminin, nggak tahu nama ibu kita gitu. Bayangkan kalau kita anak kandung nggak tahu nama ibu kita, kan parah ya. Sementara pada ditanya siapakah nama kecil ibu kan gitu ya, siapa nama ibu kandung. Jadi memang kalau kita orang Islam, kita orang beriman, mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, tidak tahu siapa nama ibu kita ya, tidak hafal nama Ummul Mukminin, wah itu kalau kata ustadz saya
anak durhaka katanya. Bisa-bisanya nggak tahu nama ibunya sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang paham bahasa Arab atau mungkin tadi menyimak ada nasyid yang aku putar di depan, itu nasyid itu berisikan nama-nama ibu kita ya, Ummul Mukminin. Seperti tadi kalau ada dengar Maimunah, Maimunah binti Haris, kemudian Juwairiyah, termasuk yang kita pelajari ya malam ini yaitu Zainab binti Khuzaimah. Jadi kalau kajian Ruang Putri, kalau kebetulan lagi nggak ada lagunya gitu ya, lagi nggak ada nasyidnya, biasanya aku putar itu doang tuh, yang Ummul Mukminin, biar kita hafal gitu ya. Nah jadi ini Zainab binti Huzaimah adalah salah satu istri Nabi yang tersingkat pernikahannya, dan satu di antara dua istri yang meninggal pada saat Nabi masih hidup. Yang pertama adalah tentunya Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Zainab binti Huzaimah ya. Tapi menarik nih profilnya teman-teman. Nanti kita coba diskusi ya. Nah, nama lengkapnya adalah Zainab binti Huzaimah, ibunya bernama Hindun binti Auf. Bapaknya siapa? Ya bapaknya Huzaimah dong. Kan Zainab binti Huzaimah ya. Nah, jadi jangan ditanya nama bapaknya siapa. Kalau Zainab binti Huzaimah berarti bapaknya namanya Huzaimah. Jadi ayahnya bernama Huzaimah, ibunya bernama Hindun binti Auf. Oke. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zainab ini lahir di tahun ke-13 sebelum kenabian. Jadi Nabi itu kan diangkat menjadi nabi sekitar usia 40 tahun ya. Makanya coba teman-teman lihat di Quran itu menarik banget ya. Kalau kita bicara usia, kan ada usia psikologis gitu ya. Coba lihat teman-teman cek di Quran ya. Di Quran itu teman-teman, usia yang disebutkan secara jelas ya, betul-betul disebutkan angkanya itu adalah usia 40 tahun ya. Dan dia jelas, jika usiaku telah sampai 40 tahun. Benar-benar disebut teman-teman, usia 40. Karena memang usia 40 itu usia spiritual ya. Jadi kalau manusia belum menemukan Tuhannya di usia 40 tahun, nah itu susah tuh. Bukan 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 susah apa ya, bukan susah masuk surga enggak, tapi eh, cenderung lebih sulit menemukan titik atau sisi spiritualitas kalau sudah lewat 40 tahun. Nah, ini menarik pada saat aku mempelajari tentang hadis-hadis, beberapa keutamaan hadis-hadis ya. Salah satunya adalah 7 golongan yang Allah berikan naungan nanti di hari akhirat, di hari akhir, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, itu salah satunya adalah pemuda yang belajar agama. Kan menarik ya? Menarik. Kenapa? Menariknya gini, kita itu disebut titik spiritual itu 40 tahun gitu. Artinya kalau 40 tahun belum ketemu Tuhan, belum ketemu tujuan hidup, nah itu udah agak berat karena sudah lewat 40, usia spiritualnya sudah sampai. Nah, sementara Allah memberikan janji ya kepada orang ya kita lah ya, kepada orang-orang yang apa namanya? kepada orang-orang yang mau apa? Sorry, orang-orang yang mau mempelajari agama selagi dia masih muda, itu Allah tawarkan apa? Allah tawarkan perlindungan, naungan di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah di hari kiamat nanti. Nah, bayangin. Jadi kita masih muda-muda gini ya. Nah, insya Allah masih muda-muda lah ini di kajian Ruang Putri ya. Jangan sampai diganti dulu dari jadi kajian Ruang Pemudi baru ngerasa muda. Nah, jadi memang salah satu keistimewaannya itu adalah ketika kita masih muda, kita belajar agama, maka mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan naungan ya, naungan Allah di hari akhir kelak, di mana tidak ada naungan lain selain naungan Dia. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zainab ini lahir di tahun ke-13 sebelum kenabian ya, dan ini pasti masih masa jahiliyah gitu ya, karena Nabi belum menerima nubuatnya atau kenabiannya. Nah, tetapi yang menarik adalah walaupun Zainab binti Khuzaimah ini hidup dari masa jahiliyah, beliau itu sejak masa jahiliyahnya sudah dikenal sangat santun atau senang menyantuni orang-orang miskin ya. Makanya beliau dari masa jahiliyahnya dia udah dapat gelar Ummul Masakin atau ibunya para orang miskin ya. Ummul itu artinya ibu, al masakin itu jamak dari al miskin. Ya, al miskin itu satu, al masakin orang miskin yang banyak. Jadi ibunya para kaum miskin ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan walaupun di dalam kondisi jahiliyah ya, walaupun di dalam kondisi jahiliyah, tapi beliau ini tetap punya karakter yang baik, yaitu menyantuni orang-orang miskin gitu. Maka dari semua gelar ya, jadi Nabi itu biasanya Nabi itu suka apa ya, menolak gelar yang diberikan pada masa jahiliyah. Jadi misalnya kayak Abu Bakar ya. Abu Bakar tuh nama aslinya bukan Abu Bakar loh, teman-teman ya. Nama aslinya adalah Abdullah
Nama asli beliau itu dulunya bukan Abdullah lagi, Abdul Ka'bah ya. Hambanya Ka'bah. Kok hambanya Ka'bah gitu kan. Nah, maka kemudian ketika masuk Islam sama Nabi diubah gelar atau lakop. Lakop itu kayak apa ya? Kalau kita tuh julukan ya. Makanya kemudian disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu nama julukan, teman-teman, bukan nama asli. Itu nama aslinya Abdullah. Dulunya Abdul Ka'bah ya, hambanya Ka'bah gitu. Budaknya Ka'bah. Makanya kemudian diganti menjadi Abdullah dan kemudian gelarnya diberi Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi menariknya Zainab binti Khuzaimah ini gelarnya sebagai Ummul Masakin itu tidak ditolak sama Rasul. Artinya pada saat masuk Islam ya, pada saat berislam, memeluk Islam itu nggak ditolak sama Rasul, justru dilanjutin. Justru Rasul juga memanggil dengan cara itu gitu. Jadi nggak ditolak sama sekali. Uniknya di situ. Ya, bayangin aja kalau yang lain tuh gelarnya ditolak. Gelarnya ditolak. Apalagi gelar-gelar jahiliyah yang nggak bener gitu ya. Kayak tadi tuh Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah kan ditolak kan sama Rasul, diganti namanya. Nah, tapi Zainab binti Khuzaimah itu enggak ya. Jadi Ummul Masakin atau ibu orang miskin itu tetap dilanjutkan sama Nabi karena kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Islam. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, kita punya teman beda agama, beda keyakinan sama kita. Ya, terus dia masuk Islam. Masuk Islam, namanya nggak diganti gitu. Ketika namanya memang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin tapi kalau orangnya nyaman, dia nyaman dengan nama Islam, ya silakan, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat bahwa oh ini orang namanya tidak bertentangan dengan keyakinan Islam gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi mau dipanggil dengan nama aslinya pun tidak ada masalah sama sekali. Oke, nah gitu. Kemudian teman-teman, ada perselisihan sedikit nih tentang pernikahan pertama Zainab. Jadi Zainab ini menikah 2 kali. Sebelum menikah dengan Rasul ya, beliau menikah 2 kali. Pernikahan pertama itu karena jadi berpisah karena bercerai gitu ya. Tapi memang tidak ada masih ada perselisihan siapa sebenarnya suami pertamanya. Jadi suami pertamanya itu antara lihat ya, di pertama ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Jahsy, ada juga yang mengatakan suami pertamanya adalah Tufail bin Haris. Nah, jadi masih ada perselisihan, tapi yang jelas beliau dari pernikahan pertama ya masih masa jahiliyah, belum masuk Islam pada saat itu, belum memeluk Islam. Uh, maka beliau di pernikahan pertama ini berpisah ya, ditalak oleh suaminya jadi bercerai. Nah, kemudian beliau menikah kedua kalinya. Nah, pernikahan kedua ini sudah dalam keadaan Islam. Jadi suami sudah muslim ya. Dan suaminya ini meninggal atau syahid di perang Uhud. Ada yang mengatakan pasca Badar, ada yang mengatakan Uhud. Jadi kan Uhud ke Badar itu cuman nggak sampai setahun lah ya, jaraknya nggak terlalu jauh, nggak sampai setahun. Jadi antara Badar dengan Uhud itu jaraknya dekat. Nah, jadi ada yang mengatakan pasca perang Badar, ada juga yang mengatakan di perang Uhud. Nah, kemudian Rasulullah pada saat melihat jandanya si syuhada tadi ya, jandanya seorang syahid ini, maka Rasulullah menikahinya. Nah, uniknya teman-teman, uniknya apa? Zainab ini adalah istri Rasul yang nggak cakep, nggak cantik. Nggak cantik teman-teman ya, apalagi saingannya orang Arab ya. Kalau misalnya kayak kita gitu, kita dibanding sama orang Arab kan udah mutlak ya, hidungnya aja kalah gitu kan. Tapi ini Arab dengan Arab gitu, di antara orang Arab dengan Arab aja dia nggak disebut cantik, dan itu jelas gitu. Jadi Zainab ini bukan karena kecantikannya, tapi Rasulullah memang menikahinya atau memilihnya adalah karena melihat karakternya yang baik. Salah satunya yang tadi itu Ummul Masakin ya, orang yang suka menyantuni orang-orang miskin. Nah, Zainab itu tidak lama bersama dengan Rasulullah, sekitar 2-3 bulan saja. Jadi ada riwayat yang mengatakan 2 bulan, ada riwayat yang menyatakan 3 bulan. Jadi pada saat menikah Zainab dinikahi setelah Hafsah. Jadi kita kan ini belajarnya mengikuti urutan pernikahannya Rasul gitu ya. Nah, Zainab ini dinikahi pasca Hafsah. Hafsah itu kan kemarin sekitar tahun keberapa ya, kalau nggak salah sekitar tahun ketiga Hijriyah. Nah, sekitar itu, maka kemudian setelahnya dinikahilah Zainab binti Khuzaimah. Nah, Zainab ini wafat karena sakit dan usianya pada saat itu sekitar 30 tahun. Jadi masih muda-muda. Makanya kalau kita lihat janda-jandanya Rasul itu yang tertua adalah yang kita pelajari saat itu di awal-awal, yaitu Saudah. Ya, Saudah binti Zam'ah. Itu adalah janda Rasul yang tertua. Ya, janda Rasul yang tertua. Dinikahi pada saat usia sekitar hampir 60 tahun gitu. Yang itu tertua. Yang lain muda-muda sekali ya. Walaupun statusnya janda tapi usianya masih belasan. Kayak Hafsah kan masih belasan, masih 20-an gitu. Nah, ini wafatnya saja usia 30-an. Nah,
uniknya karena tadi Zainab ini nggak terlalu cantik ya, Aisyah dan Hafsah itu nggak pernah cemburu sama Zainab. Ya, nggak pernah cemburu sama Zainab. Beda sama Maria Kiptiah ya. Maria Kiptiah itu salah satu selir, ya, dikatakan selir lah ya, kalau bahasa Indonesia selir. Itu kan cantik sekali. Wah, kalau itu dicemburu ya habis-habisan tuh sama Aisyah dan juga Hafsah. Apalagi Maria bisa melahirkan anak gitu ya, bisa melahirkan anak yang diberi nama Ibrahim bin Muhammad. Nah, jadi itu cemburu banget. Tapi kalau sama Zainab tuh nggak cemburu sama sekali. Mungkin karena pertama Zainab bukan turunan dari sahabat mana gitu. Memang dia terpandang, keluarganya terpandang mulia gitu ya, dari turunan yang mulia, tapi bukan para sahabat sebagaimana Aisyah putrinya Abu Bakar, sebagaimana Aisyah putrinya Umar bin Khattab, tidak seperti itu gitu. Nah, jadi beliau ini Zainab ini ya standar lah, biasa-biasa aja gitu. Nah, kemudian pada usia 30 tahun beliau kemudian wafat ya karena sakit. Oke, itu sedikit profilnya, profilnya Zainab, dan nanti kita akan masuk ke keutamaan-keutamaannya Zainab ya, karakter good karakter dari Zainab gitu. Kita akan banyak ngobrol diskusi tentang bagaimana menyantuni al-masakin ya, menyantuni orang-orang miskin sebagaimana Zainab. Oke, nah ini adalah keutamaan Zainab. Yang pertama, pasca ditinggal oleh suaminya, Zainab ini punya firasat. Katanya kalau cewek itu firasatnya kuat gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya mulai bertingkah, biasanya feelingnya langsung kerja tuh kayak detektif gitu ya. Perempuan itu juga disebut ahli sejarah karena dia bisa ingat apa aja gitu ya. Jadi luar biasa, feelingnya kuat gitu ya. Kemudian ingatannya juga baik. Nah, pasca ditinggal oleh suami yang terakhir yang syahid di pasca Badar atau Uhud itu, Zainab itu dapat firasat, wah kayaknya ini Allah akan mengirimkan pengganti yang lebih baik dan juga suami yang lebih baik gitu. Jadi pengganti sosok yang melindunginya diberikan, dan suami pun diberikan yang lebih baik gitu. Nah, makanya teman-teman di sini kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu karena Allah ya, percayalah itu akan lebih baik gitu. Penggantinya akan lebih baik. Nah, jadi nggak usah khawatir nih yang misalnya kemarin-kemarin, wah saya udah deket nih sama si A gitu ya, udah deket nih sama Ikhwan. Orangnya baik sih, tapi qadarullah Allah menetapkan, maksudnya ada aja yang menjadi penghalang akhirnya nggak jadi gitu. Jangan khawatir ya, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka penggantinya pasti lebih baik. Kalau kita lihat, oh kemarin dia orang baik gitu, ya yakinlah penggantinya akan lebih baik. Tapi ingat, karena Allah ya, bukan karena yang lain, karena Allah. Kalau Allah bilang tidak, ya udah, nggak usah dipaksain gitu. Oke. Nah, setelah masa iddahnya selesai, masa iddahnya Zainab selesai ya, Rasul datang meminang. Jadi Rasul langsung datang meminang. Ya, Rasul meminangnya langsung karena teman-teman bisa bayangkan ya betapa sulitnya pada saat Zainab sudah 2 kali menikah, suami yang terakhir kemudian wafat di medan perang ya, di medan menjadi syahid. Pada saat itu perempuan itu pasti berpikir siapa yang akan melindungi saya ya, siapa yang akan kalau zaman sekarang siapa yang akan ngasih nafkah ya, siapa yang ngasih makan anak-anak gitu. Perempuan tuh berpikir seperti itu. Nah, tapi Zainab itu tidak pernah menduga bahwa ia akan dipilih menjadi Ummul Mukminin, istri dari seorang lelaki yang mulia, masya Allah ya. Jadi pada saat iddahnya selesai, Rasul langsung datang meminang. Karena teman-teman, ada loh perempuan yang menawarkan diri, dari satu riwayat lain ya, ada perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad untuk dinikahi. Nabi nggak mau. Coba teman-teman, ada yang ditolak sama Nabi. Ya, Nabi nggak mau. Nggak mau bukan karena benci, nggak, cuman ya balik lagi gitu. Nabi kan menikahi itu karena hukum. Nabi menikahi melakukan pernikahan itu ya karena petunjuk dari Allah gitu ya. Termasuk memilih Zainab ini pun pasti karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada karakter-karakter baiknya. That's why buat kita perempuan ya, betul merawat diri itu bagus, ya merawat diri itu baik gitu, karena itu juga amanah dari Allah. Tapi jauh lebih penting adalah menekankan karakter, mengedepankan karakter ya. Um, karena Rasul pun memilih pasangannya, memilih istri-istrinya, memilih para ummul mukminin itu nggak semata-mata oh cari yang cakep gitu, enggak gitu ya. Tapi Rasul melihat karakternya, melihat potensi baiknya, masa depannya, masya Allah ya. Maksudnya masa depan tuh ini orang kedepannya bisa jadi apa gitu. Nah, karena Zainab ini dari masa jahiliyahnya sudah bagus karakternya, kemudian masuk Islam, maka Rasul yakin ini pun akan semakin baik karakternya gitu ya, dengan pelukannya Islam, dengan didikannya Islam pasti akan lebih baik. Apalagi dididik sama Rasul ya kan, itu nggak usah diragukan gitu ya. Kalau udah dididik sama Rasulullah ya udah pastilah nggak ada keraguan ya, udah pasti keren gitu. Makanya aku tuh paling paling baper kalau lagi ngeriset ini nih, ngeriset pernikahannya Rasul, rumah tangganya Rasulullah, itu baper banget.
baper sampai mau nangis. Kenapa baper sampai mau nangis? Ini aja tadi pada saat riset Zainab ya, kan ini aku cari referensi dari beberapa buku sirah, disatuin gitu. Bayangin aja teman-teman, ini meriset Zainab sesingkat ini aja, itu rasanya mau nangis gitu. Kenapa mau nangis? Karena andai ada laki-laki sebaik Muhammad ya di masa sekarang, nggak apa-apa deh, gue malu kejar-kejar nggak apa-apa deh. Ya, saking kan ini laki-laki yang Rasulullah itu laki-laki yang romantis, ngalah-ngalahin bapernya opa-opa Korea gitu ya. Beneran teman-teman, nyari opa-opa Korea yang mengalahkan romantismenya Rasul nggak ada, seriusan nggak ada. Saking kan how cute-nya beliau gitu ya, walaupun seorang Rasul, walaupun seorang pemimpin negara, kan pemimpin negara juga Rasulullah, tapi itu bener-bener ke apa namanya, kasih sayangnya kepada istri-istrinya itu luar biasa sekali. Pengen nangis gitu dengernya gitu ya. Andai masih ada di antara kita, itu mimpi kita semua. Nah, ketika Rasul datang meminang ya, Zainab pada saat itu iya menerima tentu ya. Terus tapi bertanya-tanya, ini kawinan saya siapa yang ngurusin ya? Gitu kan. Ini kira-kira nikahan saya siapa yang ngurusin ya gitu. Kan gak ada IO ya teman-teman, gak ada IO pada zaman itu. Tapi tahu nggak siapa yang akhirnya mengurusi? Zainab juga berpikir kan, ini siapa yang bisa mengurusi pernikahan yang lebih baik dibandingkan orang yang terbaik, yaitu Rasulullah. Maka urusan pernikahan beliau berdua ini semuanya diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang mengurusi. Ya, IO-nya lah gitu ya, maksudnya yang mengurusi semua persediaannya, persiapannya itu Rasulullah. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ini nggak dijelaskan, ini ada satu riwayat ya, bagaimana cute-nya Rasul itu. Aku pada saat denger ini juga, hah cute sekali gitu ya. Jadi Rasul itu, ini nggak dijelaskan pernikahan dengan siapa. Pokoknya intinya Rasul baru menikah. Rasul baru menikah, biasa kan bikin syukuran, bikin walimah. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau ada yang nikah, pengen bikin walimah, Rasul juga mencontohkan ya. Walimah itu niatnya adalah syiar, mengumumkan bahwa kita sudah menikah gitu. Jadi orang nggak boleh deket-deket lagi, karena saya sudah ada yang punya gitu kan. Jadi harus diumumkan. Nah, kemudian ceritanya, jadi pada saat itu uh, Rasul baru menikah, tapi tidak disebutkan ini nikahnya dengan siapa. Intinya baru menikah. Uh, Biasa kan, pesta gitu ya, bikin bikin walimah. Nah, sahabat-sahabat itu teman-teman, ini lucu banget gitu. Kejadiannya tuh kalau dibayangin, aduh gemes banget gitu. Jadi para sahabat itu nungguin di depan tempat pestanya di rumah kan, syukurannya di rumah, nungguin. Terus habis itu sahabat-sahabat itu pengen ketemu sama Rasul. Wajar ya, kita kalau ketemu sama orang yang kita sayang, ketemu sama orang yang kita hormati, rasanya pengen lama-lama sama beliau gitu. Nah ini sahabat nggak mempertimbangkan, itu Rasul baru nikah gitu ya. Sementara mereka mau datang, mau ngobrol, mau diskusi yang agak penting gitu. Jadi pada nungguin lah, nggak pulang-pulang itu tamu, nggak ngerti-ngerti. Orang mau baru nikah ya jangan diganggu lah gitu ya. Tahu apa yang dilakukan sama Rasul? Rasul itu malu, mau ngusir nggak enak, tapi mau bilang saya butuh berdua dulu itu juga malu gitu. Saking malunya Rasul, apa yang Rasul lakukan? Rasul keliling Madinah, jalan keliling sampai balik lagi, tamunya masih di situ. Ya, terus Rasul jalan aja, nggak jalan gak ada juntrungannya itu. Jadi maksudnya muter-muter ya, untuk apa? Menghindari malu gitu. Malu maksudnya pulang, ini saya mau urusan dengan istri. Jadi sampai akhirnya muter-muter, baru kemudian sahabat paham, oh ya Allah, ini maksudnya Rasul itu malu mau bilang kalau beliau butuh private time dengan istrinya gitu. Akhirnya sahabat-sahabat pulang ya. Itulah pemalunya Rasulullah. Jadi pada saat pasca menikah ya pengen mesra-mesraan dengan istri gitu ya, baru menikah. Terus sahabat nggak paham gitu. Jadi Rasul muter-muter di Madinah, ya jauh loh Madinah itu teman-teman, muter-muter balik lagi sampai ini kenapa nggak pulang-pulang gitu ya. Nah ternyata kode untuk disuruh pulang, masya Allah. Nah itu salah satu kisah ya pada saat Rasul baru menikah. Tapi memang tidak dijelaskan istrinya siapa dan dipernikahan dengan siapa. Nah kenapa Rasulullah itu memilih Zainab binti Khuzaimah? Lihat, alasannya adalah Rasulullah luluh karena kebaikan hati dan lemah lembutnya Zainab terhadap orang miskin. Pure ya, pure karena karakter. Oke, tadi aku jelasin di awal ya, Zainab itu secara fisik tidak terlalu cantik ya, bahkan itu benar-benar diakui dalam satu riwayat, diakui bahwa dia tidak terlalu cantik gitu ya. Secara fisik nggak kayak apa ya, cewek-cewek yang glowing ya, super glowing, shining, splendid gitu. Nggak begitu. Jadi tidak terlalu cantik secara fisik, tapi Rasulullah luluh karena apa? Karena dua hal. Kebaikan hati dan kelemah lembutannya terhadap orang miskin. Masya Allah ya, karakter yang dilihat, karakternya dulu. Nah, Rasulullah itu menikahinya pada tahun ketiga Hijriah dengan memberi mahar berupa 400 dirham
Kalau sekarang 1 dirham itu rate terakhirnya, dirham yang perak ya, dirham itu sekarang rate-nya sekitar di 100.000. Jadi ya teman-teman bayangin ya, maharnya itu 400 dirham, nah, berarti 400 kali 100.000 kalau uang kita sekarang. Nah kemudian sebagai hadiah juga beliau membangunkan sebuah rumah kecil sederhana di samping rumah Aisyah dan Hafsah. Nanti kalau teman-teman sempat coba cari peta Masjid Nabawi ya, tapi yang zaman dulu, peta Masjid Nabawi yang zaman dulu itu teman-teman akan lihat bagaimana di samping masjid. Jadi kalau ini mimbarnya Masjid Nabawi, itu di bagian sampingnya itu adalah rumah-rumah istri Nabi. Jadi kayak ada kompleknya gitu ya, berhadap-hadapan ya. Jadi rumahnya istri Nabi itu dempet-dempetan, deket-deketan gitu ya. Jadi nggak yang satu di, mungkin kalau di Jakarta satu di Jaksel, satu di Jakbar, nggak gitu. Itu dempet-dempetan. Makanya Rasul bisa mengunjunginya setiap hari semuanya ya, dikunjungi satu-satu. Nah, tapi nanti kalau lagi giliran untuk tidur bersama gitu ya, nah itu nanti di malam hari Rasul akan stay, akan nginap di tempat yang lagi dapat giliran. Nah gitu. Jadi kadang ini dijadikan fitnah sama orang-orang yang benci sama Rasul ya, sama Islam. Dibilang, wah Muhammad itu ngurusin istrinya yang banyak itu nggak sempat mikirin yang lain. Oh enggak gitu. Nabi itu mengunjungi istrinya memang rutin, dan juga karena rumahnya deket-deketan ya, rumahnya sangat-sangat berdekatan. Jadi apa ya, tinggal pindah-pindah pintu aja kan gitu kan. Jadi bukan semata-mata ngurusin seks ya. Ini nauzubillah min zalik, ini fitnah yang luar biasa. Kalau sampai ada yang menyangka Rasul itu hanya mengurusi seks saja gitu ya, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian Zainab ini juga menyayangi kaum fakir miskin sejak masa jahiliyah. Jadi sebelum masuk Islam pun beliau memang sudah menjadi ummul masakin ya, ibunya orang miskin. Nah, setelah masuk Islam, kasih sayang dan kepeduliannya itu terhadap orang miskin tambah kuat. Nah, apalagi karena setelah dinikahi Rasul ya, setiap saat ia menyaksikan langsung kasih sayang Rasul, termasuk menekankan kaum muslim untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, Rasul ini teman-teman ya, Rasul ini adalah orang yang, kalau kita lihat surah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha itu ada ayat yang berbunyi dari awal kan ada 3 anugerah ya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fawajadaka dolam fahada ya, dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Nabi Muhammad dalam keadaan bingung. Dolun itu bukan sesat ya, bingung. Terus soalnya kemarin sempat panas nih, katanya Nabi Muhammad dulu sesat gitu. Enggak, dolun itu bingung, bingung. Dol, seperti tidak bertemu petunjuk gitu. Bukankah engkau didapatinya dalam keadaan bingung lalu diberi petunjuk gitu ya? Wajadaka dolam fahada, wajadaka ailan fa'agna ya, ail itu kekurangan, fa'agna maka dia mencukupkan. Nah, salah satu yang dicukupkan sama Allah itu adalah kasih sayang. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, makanya kalau guru kami, guru sirah saya, guru sirah saya itu bilang gini, kalau anak yatim ya, atau anak piatu lah yang kekurangan salah satu orang tuanya, kehilangan orang tuanya, kemudian dibesarkan dengan penuh kasih sayang ya, jiwanya yang kosong tadi itu, yang kasih sayang yang kosong itu kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang baik, maka anak-anak yatim itu dia bisa menjadi lebih penyayang daripada orang lain. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mengisi bejana-bejana hatinya. Ya, kita itu di dalam jiwa kita, di dalam nafs kita itu ada bejana. Bejana itu kayak wadah nampung air. Nah, ini nggak boleh kosong. Makanya kalau ada orang yang bilang, mohon maaf ya, misalnya ada yang bilang gini, udahlah bertahan saja dalam pernikahan demi anak. Ya, nih, ini pasti sering dengar. Tolong jangan bahas yang lain ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang agama. Udahlah bertahan demi anak ya, yang penting anak nggak jadi korban. Oke. Tapi anak, ada orang yang bertahan dalam pernikahan yang toksik ya, kemudian dia pikir demi anak gitu, maksudnya dia mempertahankan anaknya, dia pikir biar anaknya tidak melihat orang tuanya berpisah dan segala macam. Tetapi teman-teman, yang berbahaya adalah ketika bejananya kosong ya, bejana jiwanya kosong. Artinya apa? Sosok orang tuanya secara fisik ada ya, ini namanya disebut dengan yatim sistemik gitu ya. Jadi yatim status, jadi orang tuanya ada, bapaknya ada, ibunya ada, tapi sosoknya hilang. Nah, maka kemudian ini berbahaya. Ini harus segera ditemukan penggantinya ya, ditemukan penggantinya dan diisi kekosongan dari sosok laki-laki ataupun perempuan ya, sosok ayah maupun ibu. Maka kalau kita cerita tentang broken home itu ketika misalnya dia anak dari orang tua berpisah gitu ya, anak dari orang tua berpisah, maka kemudian dinyatakan broken home. Belum tentu. Nah, broken itu adalah ketika satu keluarga ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu broken.
Itulah rumah tangga yang broken. Ketika seluruh anggota keluarganya saling terpecah-pecah karena hatinya tidak terikat karena keimanan, itu broken beneran. Nah, gitu. Nah, jadi Rasulullah itu juga kenapa menjadi sangat penyayang, beliau itu sangat lembut, sangat berkasih sayang, karena pada saat waktu kecil ya, walaupun orang tuanya sudah wafat ketika beliau, ibunya kan wafat ketika beliau berusia 6 tahun ya, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, tapi sosok penggantinya itu hadir ya. Istri sosok bapak digantikan oleh Al Haris. Al Haris itu siapa? Suaminya Halimatus Sa'diyah. Sosok ibu dapat dari mana? Dari Halimah Sa'diyah gitu kan. Kemudian ketika dikembalikan ke ibunya Nabi Muhammad, sempat diasuh ibunya sebentar, lalu ibunya wafat, sosoknya digantikan siapa? Oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib ya. Dan juga yang menjadi ibu siapa? Neneknya gitu. Jadi Rasul itu secara fisik mungkin orang tuanya tidak ada, tetapi kasih sayangnya itu tidak hilang. Makanya wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu didapati dalam keadaan berkekurangan, maka Allah mencukupkanmu ya, termasuk kasih sayang. Kasih sayang boleh hilang gitu ya dari orang tua kandung, tapi Allah mencukupkan dengan kasih sayang lain. Makanya orang-orang yang kasih sayang dalam hatinya, dalam dirinya penuh, dia akan menjadi penyayang buat orang lain. That's why kalau kita ngelihat ada orang yang perilakunya kasar ya, tidak punya empati kepada orang lain, tidak punya rasa belas kasih sama orang lain. Nah, itu biasanya di dalam bejana jiwanya kasih sayangnya juga kurang, kosong. Maka orang yang di dalam jiwanya itu kasih sayangnya kurang, dia nggak bisa nyayangin orang lain. Kenapa? Dia saja kurang, gitu loh. Dia aja lapar gitu kan. Dia sendiri haus, mau ngasih orang, dia aja masih kurang. Nah, makanya kita yang ada di sekitar kita, kita yang udah berkeluarga, punya anak-anak dikasih kasih sayang, ya, dipenuhi jiwanya dengan kasih sayang. Agar apa? Nanti kalau dia besar, dia jadi pemimpin yang penuh kasih sayang. Ya. Jangan sampai jadi pemimpin yang nggak berkasih sayang. Gitu. Gimana pemimpin yang nggak berkasih sayang? Punya kebijakan, tidak pro rakyat. Ya. Punya kebijakan, hanya pro pada segelintir orang, tidak memperdulikan rakyat. Nah itu. Ya, jadi ada dugaan katanya, mungkin beberapa orang di Indonesia yang tidak pro pada rakyat ini, tidak pro pada wong cilik ya, bisa jadi bejana kasih sayangnya kurang. Ya, ini tolong jangan di-cut, walaupun nanti di YouTube akan di-share secara private ya, tolong jangan di-cut, berbahaya. Nanti dianggap menuju kemana-mana, oke? Nah, jadi setelah dinikahi oleh Rasulullah, maka kemudian Zainab ini makin kuatlah kasih sayang dan kepeduliannya kepada orang miskin. Menariknya apa? Menariknya, teman-teman bisa bayangkan ya, pada saat Zainab ini masih di masa jahiliyah, beliau itu pure peduli karena kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ya, jadi belum tahu konsep pahala, ya, konsep balasan, belum tahu. Ketika masuk Islam, kemudian Rasul mengajarkan kepada beliau tentang keutamaan-keutamaan sedekah, maka kemudian makin kuatlah Zainab ini untuk mengasihi orang-orang miskin. Kenapa? Karena di dalam Islam sedekah itu ada konsep pahala ya, konsep sedekah di dalam Islam itu lebih detail, keutamaan-keutamaannya lebih banyak. Bahkan Rasul sampai menganjurkan untuk kita bisa sampai ke tahapan isar. Apa itu isar? Isar itu adalah mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri ya. Dalam hal duniawi kita boleh akan sangat baik kalau kita bisa isar. Isar itu apa? Dahulukan kebutuhan orang dibandingkan kebutuhan kita. Hanya satu saja yang nggak boleh isar ya, yaitu ibadah. Oke, ibadah. Misalnya ada Ikhwan dekat sama kita nih, kan cewek semua di sini kan. Ada Ikhwan dekat sama kita, ada laki-laki soleh dekat sama kita. Terus kita mikir, aduh teman saya belum nikah, ya udah deh saya dulukan teman saya. Saya kasih teman saya Ikhwan tadi untuk teman saya. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Isar di dalam ibadah nggak boleh. Atau contoh lain misalnya, kita mau wudhu ya, airnya tinggal satu kula. Maksudnya kula tuh apa ya? Cukup-cukup buat sekali wudhu doang lah gitu. Bisa sih airnya banyak tapi nggak memenuhi syarat air wudhu menurut mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i itu 60 kali 60 kali 60 ya, baru dinyatakan sah untuk berwudhu. Atau airnya berganti. Nah, air tinggal dikit nih. Nah, yang mau wudhu ada 2 orang, ada kita, ada orang lain. Kebetulan kita dapat duluan. Nah, kalau untuk ibadah kita nggak boleh mendahulukan orang. Kalau ibadah kita duluan. Nah, satu-satunya nggak boleh isar adalah ibadah. Tapi selain ibadah, boleh isar? Boleh. Ya. Mau makan, ya kan? Lihat ada orang, wah itu lebih kelaparan, makanan cuma cukup untuk 5 suap ya. Ya udah berbagilah, yang saya 3 suap buat dia, 2 suap buat kita. Insya Allah cukup. Nah, karena kata Nabi Muhammad SAW, berkah itu adalah apabila 1 piring cukup untuk 2 orang ya, 2 piring cukup untuk 4 orang, nah 4 piring cukup untuk 8 orang dan kelanjutannya. Artinya
bagi orang-orang yang diturunkan oleh Allah berkahnya berapapun selalu cukup. Nah, termasuk di dalam rumah tangga, mudah-mudahan apa yang Allah rezekikan selalu cukup ya. Tidak melihat jumlahnya tapi melihat berkahnya, karena kalau berkah pasti cukup ya. Kalau cukup belum tentu ada keberkahan. Walaupun cukup, cukup nih gitu, belum tentu berkah. Tapi kalau berkah udah pasti cukup, Allah cukupkan. Nah, nih. Jadi sampai kepada titik isar ya, atau mendahulukan orang lain dibandingkan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, maka Zainab karena mendengar keutamaan ini makin semangat untuk bersedekah. Oke. Nah, Zainab ini tidak meriwayatkan hadis. Sebagaimana istri-istri Nabi yang lain, mereka punya merawikan hadis ya. Aisyah itu 5.000 hadis yang dihafalkan dan diriwayatkan. Hafsah di bawahnya, tapi nggak masuk dalam big five-nya penghafal hadis ya. Tapi Hafsah juga meriwayatkan hadis. Zainab itu tidak meriwayatkan hadis. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan Zainab itu tidak sempat meriwayatkan hadis karena saking sibuknya mengurusi orang miskin. Bayangin teman-teman, saking sibuknya mengurusi orang miskin, apalagi cuma 3 bulan sama Nabi ya, maksimum 3 bulan, kemudian beliau wafat, maka nggak sempat meriwayatkan satu hadis. Tetapi didikan Rasulullah itu membuat jiwanya semakin kuat ya setelah masuk Islam dan kemudian menikahi Rasulullah, karena sering dibacakan keutamaan sedekah. Nah, Zainab pun lebih banyak mengharapkan kenikmatan abadi yang tersedia di sisi Allah. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat di surah Al-Lail ya, ini kita bicara sedekah ya, konsep sedekah. Mungkin ada orang yang bertanya sedekah itu sebaiknya bagaimana gitu. Nah, buat aku pribadi, sedekah yang aku kagumin banget itu adalah sedekahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu sedekahnya gila-gilaan, ibadahnya gila-gilaan. Saking gila-gilaannya, Umar sampai bilang apa? Seandainya seluruh hartaku diserahkan untuk sedekah, untuk wakaf, kata Umar. Kemudian semua yang Abu Bakar lakukan aku ikuti. Aku tidak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar dalam hal ketaatan. Bayangin teman-teman, seorang Umar itu mengakui bahwa beliau tidak mampu mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hal salah satunya adalah bersedekah. Ya. Kenapa? Sedekahnya Abu Bakar itu saking kan uniknya, ya, itu sampai diabadikan di dalam surah Al-Lail. Ya, 4 ayat terakhir surah Al-Lail. Oke. Apa keutamaan sedekahnya Abu Bakar? Nih, manusia itu biasanya sedekah itu ada 2 tipe. Pertama, sedekah yang ketika diberikan manfaatnya diharapkan untuk orang lain. Ya, manfaatnya diharapkan untuk orang lain. Contoh, kita lagi jalan, nah, lihat di pinggir jalan ada orang bajunya koyak-koyak, sobek-sobek ya, kurang makan, kelaparan. Kemudian kita sedekah pakaian bagus, sedekah makanan. Nah, dalam hati kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan pakaian yang kuberikan, makanan yang kuberikan, ini bermanfaat bagi dia. Nah, ini tipe pertama, sedekah dengan harapan manfaatnya diterima oleh orang lain. Ada sedekah tipe 2. Tipe 2 itu gimana? Tipe yang mana ketika sedekah mengharapkan manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, aku nggak tahu nih, kita lebih banyak yang mana? Tipe 1 atau tipe 2 gitu. Contohnya apa? Aduh, aku pengen lulus ujian nih, gitu kan. Terus kita sedekah. Kita sedekah karena harapannya, ya Allah, mudah-mudahan kalau aku habis sedekah nanti aku lulus ujian gitu. Nah, itu adalah orang bersedekah mengharapkan manfaat untuk diri sendiri. Ya, biasanya orang 2 ini. Tapi hebatnya Abu Bakar, ya, dan ini adalah salah satu yang juga tentu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Zainab, ya, makanya lebih kuat jiwanya beliau. Yang hebat atau yang keren, yang unik dari Abu Bakar adalah beliau tidak bersedekah dengan tipe 1 dan tidak dengan tipe 2, tapi tipe 3. Tipe 3 itu gimana? Ya, tipe 3 itu adalah yang di surah Al-Lail, ya, yaitu dia tidak mengharapkan manfaat untuk orang lain ataupun dirinya, melainkan illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan berharap bertemu wajah Tuhannya yang maha tinggi. Inilah Abu Bakar. Sedekahnya Abu Bakar itu nggak mengharapkan manfaat buat dirinya, nggak buat orang yang menerima, nggak buat orang lain, tapi apa? Ibtigha'i wajhi rabbihil a'la, berharap bertemu, melihat langsung wajah Allah yang maha tinggi. Wajah itu jangan dibayangkan muka ya. Wajah itu artinya hadapan, bagian depan. Jadi kayak dalam bahasa Arab tuh wajhun itu artinya adalah bagian yang menghadap ke kita gitu. Jadi wajhullah. Nah, jadi yang diharapkan oleh Abu Bakar adalah perjumpaan dengan wajah Allah yang maha tinggi. Sederhana. Nah, ini jadi tantangan buat kita. Kalau kita sedekah bisa nggak kayak Abu Bakar, gitu kan? Nah, Zainab
adalah salah satu yang menerima ajaran dari Rasulullah, ya, bahwa ada kenikmatan abadi di sisi Allah bagi orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Oke. Selanjutnya Zainab ini tidak pernah menyisakan 1 dirham atau 1 dinar pun di dalam rumahnya. Artinya apa? Nggak nyimpan harta. Ya, nggak nyimpan harta. Kenapa? Karena semuanya disedekahkan untuk kebutuhan orang miskin, ya. Bahkan dalam satu hadis lain, teman-teman kalau pernah baca ya, Nabi itu sangat dermawan. Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Saking kan dermawannya, ya, lebih cepat dari lesatan angin. Jadi kalau angin bertiup kan, hus gitu ya. Nah, Nabi itu kalau ada orang minta dibantu, butuh dibantu, itu nggak pakai mikir gitu. Kalau kita mikir dulu, ada nggak ya? Pinjamlah 10.000 ngecek dompet, ada nggak ya? Atau misalnya mikir dulu, nanti dibalikin nggak ya? Gitu. Kalau kita kan gitu ya, ya manusiawi lah gitu. Tapi Nabi itu nggak, saking dermawannya beliau itu senantiasa menolong melebihi kecepatan angin. Jadi nggak pakai mikir, langsung tolong, langsung bantu. Kenapa? Luar biasanya ini, balik lagi ya ke kasih sayangnya Rasulullah. Rasul itu kalau melihat kita menderita, Rasul itu 2 kali lipat lebih tersakiti, teman-teman. Jadi kalau melihat kita ini terluka, ya, ada umat yang menderita, itu Rasul 2 kali lipat lebih perih perasaannya, merasa tersakiti. Jadi di Quran itu dinyatakan ya, di surah Taubah kalau nggak salah di ayat 128 gitu, bahwa bagi Rasulullah, ya, bagi Rasulullah itu penderitaan kita itu lebih berat dirasa oleh beliau. Makanya aku nggak ngebayangin apa perasaan Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang bareng kita, ya. Rasanya tuh pengen ngadu, ya Rasul, kami tuh kayak gini gitu, kami tuh diginiin, Islam tuh diginiin, ya. Ada orang-orang yang mengaku Islam tapi munafik, ada orang-orang yang tampilannya Islam tapi hatinya tidak di dalam Islam, tidak berjuang untuk Islam. Rasanya pengen ngadu. Dan ketahuilah kalau Rasulullah berada di tengah-tengah kita, beliau itu 2 kali lipat lebih tersakiti daripada kita. Kenapa? Karena harisun alaikum, ya, maksudnya adalah Rasul itu menanggung penderitaan 2 kali lipat dibandingkan kita. Lebih berat terasa olehnya penderitaan kita dibandingkan penderitaan beliau sendiri. Nah, that's why Rasul itu sangat berkasih sayang kepada orang lain, dan inilah yang diajarkan kepada istri-istrinya, salah satunya adalah Zainab, ya, dengan selalu mengutamakan kebutuhan para fakir miskin. Oke. Zainab bahkan menghabiskan semua waktu yang dimilikinya untuk beribadah pada Allah, menyantuni orang miskin, bersedekah dan berbuat baik kepada mereka. Ya, makanya tadi di atas Zainab itu tidak sempat meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena sibuk mengurusi orang-orang miskin. Oke. Kemudian keutamaan selanjutnya, Zainab ini adalah merupakan istri Nabi yang pertama sekali meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Ya, di makam Baqi, itu tempatnya tepat di samping Masjid Nabawi. Namanya makam Baqi. Kalau perempuan nggak boleh masuk, kalau laki-laki boleh. Ya. Enaknya gitu ya. Laki-laki boleh masuk. Kalau perempuan tuh di pinggir-pinggirnya aja, ngelihat dari pinggir. Nah, dan pada saat Zainab ini wafat, ya, Zainab binti Khuzaimah ini wafat, Rasulullah itu kembali teringat akan wafatnya Khadijah. Jadi ngerasain kehilangan lagi gitu ya. Padahal baru 3 bulan ya, 3 bulan bareng, 3 bulan dalam ikatan pernikahan. Tapi kepergiannya Zainab ini itu membuat perasaan Rasul itu kembali terluka, ya, kembali bersedih. Kenapa? Karena kembali teringat akan wafatnya Khadijah. Karena memang cuma 2 istri yang meninggalkan Nabi dalam keadaan hidup, ya. Yaitu yang pertama adalah Khadijah, wafat di Mekah, dimakamkan di Ma'lah, pemakaman Ma'lah. Lalu kemudian yang kedua adalah ini, ya, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah karena sakit, kemudian wafat di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi namanya. Nah, jadi Rasul itu ikut merasakan kesedihan kembali gitu, teringat pada saat dulu ditinggalkan oleh Khadijah. Maka ketika wafatnya Zainab binti Khuzaimah, ya, Rasulullah kembali merasakan kehilangan sekali lagi gitu, karena ya baru kehilangan Khadijah mungkin sekitar, kalau dihitung-hitung, mungkin sekitar 5 tahun lah ya, sekitar 5 tahun baru kehilangan Khadijah, itu masih repair perasaannya gitu kan, masih revive perasaannya sendiri, lalu kemudian terulang lagi, ditinggalkan oleh istri yang baik, ya, ditinggalkan oleh istri yang mendukung perjuangan dakwahnya gitu. Jadi Rasul sedih, ya, sedih sekali. Nah, bahkan Rasulullah itu memuliakannya dengan cara apa? Rasul mengurusi sendiri fardu kifayahnya, ya.
Jadi Al-Balazari, ini adalah seorang perawi. Al-Balazari itu mengatakan, ini maksudnya ulama ya, mengatakan Rasulullah SAW itu menguburkannya di Baki, memakan Baki, dan beliau juga yang mengimami sholat jenazahnya, Masya Allah ya. Beliau yang mengimami sholat jenazahnya, beliau sendiri yang mengurus. Tadi pernikahannya diurus langsung sama Nabi, wafatnya pun diurus langsung sama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan teman-teman ya. Jadi jenazah-jenazah yang disentuh oleh Nabi Muhammad itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Bayangin teman-teman ya, itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Makanya ada, kalau teman-teman tahu ya, kalau ada yang pernah ke Turki dan tahu Topkapi ya, Topkapi itu museum ya, dulunya istana dari kerajaan Utsmani, terus kemudian sekarang jadi museum. Nah itu ada satu sektor, ada satu di ujung banget, ujung belakang, itu ada namanya sektor barang-barangnya Rasulullah. Nah itu teman-teman kalau lihat ya, di situ akan lihat potongan rambutnya Rasul, giginya ya, jenggotnya. Bahkan masuk ke ruangan itu kita nggak boleh nggak tutup aurat, jadi kita harus tutup aurat ya. Pada saat aku di Topkapi, alhamdulillah waktu itu tahun 2019 sekali, 2020 sekali, tapi yang mendebarkan itu adalah pada 2019 ya, karena sempat masuk ke dalamnya. Kalau 2020 cuma sekilas doang. Nah pada saat 2019 itu aku masuk, aku awalnya nggak tahu bahwa itu adalah museum Rasulullah gitu. Terus pas lihat ini orang ngapain pada ngantri gitu kan, pada ngantri, terus kayak ini loh, kayak nggak berhenti orang masuk situ gitu. Dan ruangan itu banyak peraturannya, hanya buka jam sekian, terus nggak boleh motret di dalam, abis itu nggak boleh pakai rok pendek ya, harus menutup aurat. Ini ruangan apa gitu, kita nggak nggak sama sekali. Nah karena lihat orang rame ya, akhirnya kita ngikut lah, ngikut aja gitu kan, ngikut, ini rame-rame kayaknya menarik nih gitu, kita masuk. Begitu masuk, baru kita tahu bahwa ruangan itu adalah ruangan sahabat dan juga ruangan Rasulullah. Jadi di situ ada jubahnya Rasul ya, jenggotnya, kemudian apa namanya, gigi ya, giginya Rasul dan segala macam. Tapi ada yang mengatakan begini, kalau beberapa ahli sejarah Islam mengatakan bahwa agak sulit kita membuktikan keautentikan dari barang-barang itu gitu. Wallahu alam kalau kemudian bisa menjadi tibar buat kita. Kenapa? Karena sahabat-sahabat dulu, kalau mereka menyimpan bagian tubuhnya Rasulullah, itu akan mereka bawa, atau mereka akan minta untuk dibawa pada saat dikuburkan. Ya, misalnya gini, ada yang nyimpan potongan rambutnya Rasul gitu ya, beberapa helai rambutnya Rasul itu, sama mereka akan berwasiat kepada keluarganya untuk menyimpan atau dimakamkan, dikuburkan bersama dengan jenazahnya pada saat meninggal dunia. Kenapa? Karena ada satu hadis ya yang menyatakan bahwa tubuh yang tersentuh oleh Nabi Muhammad SAW, disentuh ataupun mengandung dari bagian dari tubuhnya Rasul, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya para sahabat itu sometimes ada yang menyembunyikan bagian tubuhnya Rasulullah, misalnya kayak rambut gitu ya. Itu biasanya pada saat mau meninggal dunia, mau wafat, itu biasanya disembunyikan, misalnya kayak ditaruh di belakang gigi, ditaruh di langit-langit gitu. Kenapa? Ya biar dimakamkan bersama dengan dia ya, dimakan bersama dengan dia gitu. Jadi ada yang mengatakan, wah itu asli nggak yang di Topkapi, ya Allah alam, tapi yang jelas vibe-nya beda banget ya. Mudah-mudahan teman-teman direzekikan ke sana. Nanti kalau ke sana, rasakan sendiri vibe-nya ketika masuk ke dalam ruangan Rasulullah itu, Masya Allah ya, itu betul-betul kita kayak, sedekat ini kita bisa tahu orang yang ribuan tahun kita gak ketemu gitu. Nah makanya Rasulullah pun memuliakan Zainab binti Khuzaimah dengan cara apa? Dengan cara mengurus sendiri fardu kifayahnya ya, mulai dari mengkafani, menguburkan, juga yang mengimami sholat jenazahnya langsung Rasulullah SAW. Karena apa? Satu ya tentu Rasul mencintainya ya sebagai pasangan, yang kedua adalah memuliakan beliau, Masya Allah ya. Jadi beliau dimuliakan di dunia, juga dimuliakan di akhirat ya. Salah satunya adalah dengan mendapatkan gelar Ummul Mukminin atau ibunya para orang mukmin. Oke, mungkin itu dulu untuk pengantar tentang keutamaan dari tentang profil Zainab binti Khuzaimah ya, salah satu istri Rasulullah SAW di sesi kelima ini. Pas ya, sesi kelima juga adalah urutan istri kelima yang dinikahi ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pas nih jam 9 kurang dikit. Nanti habis ini kita diskusi. Aku kembalikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah tadi penjelasan terkait Ummul Mukminin ya, Zainab.
dan yang juga seorang yang sangat dekat dengan kaum miskin gitu ya. Dan memang yang kita teladani mungkin di sini kegemarannya bersedekah gitu ya, yang bisa kita jadikan hikmah bersama gitu. Nah, seperti biasa setelah pemaparan dari Kak Putri, kita teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya bisa langsung bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diskusi. Bisa melalui kolom chat atau bisa juga langsung diaktifkan mikrofonnya. Jadi silakan siapa yang mau bertanya, biar kita buka diskusinya. Bisanya udah ada nih. Kolom chat belum ada. Oke, kalau belum ada, aku wakilin dulu deh. Karena apa namanya, ilmu itu memang lebih utama, gimana sih bahasanya? Oh, oke, Yasmin. Kali ini oke, nggak apa-apa Kak. Jadi mungkin bisa dieksplorasi lagi dengan pertanyaan gitu ya. Oke, Yasmin langsung aja Min, silakan Min. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum Kak Putri. Masuk. Oke, Kak Putri mau bertanya nih terkait tadi pembahasan Kak Putri yang Zainab itu cenderung mementingkan apa dalam Islam kebahagiaan orang lain dulu gitu ya Kak ya, ketimbang kita sendiri gitu. Berarti Kak, apakah self love itu dalam Islam itu pandangannya seperti apa ya Kak? Jika dibandingkan dengan yang tadi Kakak bahas. Nah, terus yang satu lagi Kak, terkait ini sih Kak. Yasmin masih bingung aja sih kayak misalnya nih kayak apa ya rambutnya Muhammad ya kalau nggak salah ya pernah dibawa ke Indonesia, ada yang kayak gitu-gitu ya Kak ya. Terkait hal-hal kayak gitu, terus kayak digilirin abis itu atau enggak misalnya kayak Habib gitu datang kayak orang berbondong-bondong untuk cium tangannya atau misalnya air bekas minumnya diminum lagi gitu. Maksudnya untuk kaitannya dengan Islam itu apakah itu dibenarkan Kak atau gimana ya Kak ya? Karena kalau nggak tahu ya, entah mungkin Yasmin ilmunya kurang atau gimana, tapi masih bingung aja kok kesannya jadi kayak melebih-lebihkan gitu. Tapi nggak tahu ya kan, entah Yasmin yang salah, mohon dikoreksi ya Kak. Cuman masih bingung aja sih Kak. Itu aja Kak. Makasih Kak Putri. Kembali ke Kiki. Oke, menarik nih self love. Silakan Kak Putri. Ya, ini harusnya ada pendamping psikologi. Karena biasanya selalu ada pertanyaan gini. Oke, thank you ya Yasmin ya. Oke, bismillah. Mungkin kalau kita meluruskan isar dulu ya. Isar itu bukan mendahulukan kebahagiaan, tapi mendahulukan keperluan atau kebutuhan. Nah, jadi kita bicaranya needs bukan wants gitu ya. Kalau kita kan mendefinisikan kebahagiaan, orang zaman sekarang itu kan mendefinisikan kebahagiaan itu repot ya. Orang yang ngakunya makhluk modern ini gitu ya, mendefinisikan kebahagiaan itu repot. Coba kalau misalnya kita ditanya apa definisi bahagia, banyak kan. Punya pekerjaan bagus ya, keluarga baik-baik aja, rumah sendiri, punya kendaraan gitu, repot. Kebahagiaannya orang zaman sekarang itu repot ya, apa ribet gitu ya, rumit. Sementara kebahagiaannya orang-orang zaman dulu itu ya, apalagi zaman Rasulullah itu sederhana banget. Teman-teman tahu pada saat Nabi Muhammad SAW itu kemudian didatangi oleh, jadi ini udah dewasa ya, udah dewasa, Nabi udah menjadi Nabi, kemudian keluarganya Halimah, jadi saudara sepersusuannya Nabi gitu ya, anak-anaknya Halimah pada saat itu belum memeluk Islam, tapi mereka emang orang baik-baik gitu. Nah, pada saat itu kalau nggak salah apa namanya, karena kan mereka kan statusnya belum masuk Islam ya, nah sama Nabi semacam dijadikan tawanan gitu, dijadikan tawanan. Nah, kemudian kakak tertuanya itu, jadi kayak anak tertuanya Halimah ya, anak tertuanya Halimah itu datang, aku lupa namanya, perempuan. Nah, anak tertuanya Halimah datang terus bilang ke Nabi Muhammad, dulu kan kamu saudara kami gitu kan, kok tega sekarang kayak gini. Nah, pada saat itu kan eh, Nabi itu tetap sayang ya, tapi posisinya posisinya gini, Nabi itu menjalankan peraturan agama ya, menjalankan perintah Allah. Tapi di dalam hati beliau care dengan keluarganya Halimah. Maka kemudian apa yang dilakukan sama Nabi dalam rangka berdamai dengan keluarganya Halimah,
itu keluarganya Halimah pada saat menuntut sama Nabi gitu ya, kan kita saudara nih, kamu lupa sama kita gitu kan. Nah, Nabi itu sayang, sebenarnya masih sayang, karena gimana pun itu kakak-kakaknya dan adik-adiknya beliau gitu ya, saudara sepersusuan. Apa yang Nabi lakukan? Yang Nabi lakukan adalah membawakan berapa puluh ekor kambing gitu, domba ya. Kan kita kalau kita sekarang, ngapain dibawain domba gitu. Kenapa dibawain domba? Karena ukuran kebahagiaan Bani Sa'ad ya, As-Sa'adiyah itu sederhana, cuma punya domba, selesai. Oke. Kenapa? Karena domba itu dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dipakai buat pakaian, ditenun untuk menjadi kain, susunya bisa diambil buat minum. Maka kebahagiaannya Bani Sa'ad itu selesai ya. Bani Sa'ad itu punya domba udah senang banget, punya ternak domba udah senang banget, nggak repot kan, beda sama manusia yang ngaku modern ini. Kebahagiaannya ribet, banyak banget prasyaratnya gitu. Jadi mungkin lebih kepada kebutuhan ya, isar itu adalah kebutuhan. Nah, apakah ketika kita mendahulukan orang lain kemudian kita menjadi tidak mencintai diri sendiri? Oh enggak gitu, karena dalam satu Arabic wisdom ya, atau salah satu mahfuzat gitu menyatakan apa? As'adun nas man yas'adun nas. Nah, ini uniknya dalam Islam tuh ada konsep yang beda dari agama atau keyakinan lain. As'adun nas man yas'adun nas. Artinya apa? Manusia yang paling bahagia, orang yang paling bahagia adalah yang paling banyak membahagiakan orang lain. Keren kan? Ini nggak ada di agama lain konsep ini. Yang ambil barat. Nah, mulailah itu ada yang namanya derma, ada yang namanya charity, ada namanya banyak macam-macam lah gitu ya. Charity itu kan juga dari bahasa Arab, charity, dari kata khair, ya, khair, kebaikan. Nah, makanya bahasa Arabnya derma itu kan khair gitu, karena banyak memberikan kebaikan. Nah, jadi self love itu bukan berarti ketika kita mendahulukan kebutuhan orang, kita menjadi tidak mencintai diri sendiri, tidak gitu ya. Bahwa di dalam Islam bagaimana cara mencintai diri sendiri adalah dengan cara mencukupkan. Nah, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan diri, mencukupkan ya. Jadi kalau misalnya gini lah, sebanyak-banyaknya makanan yang kita punya, ya lambung kita kan cuma segenggam, ya kan, yang bisa masuk cuma segitu doang, segini doang nih yang bisa masuk. Maka sebanyak apapun makanan yang kita punya, sebanyak apapun uang kita untuk membeli makanan, kita ambil yang cukup. Makanya dalam satu hadis dikatakan, kesempurnaan iman seorang muslim itu adalah ketika dia hanya mengambil yang cukup untuk dirinya. Oke, prinsip ini kemudian dikenal apa dengan hidup minimalis. Itu punyanya Islam. Orang Islam belajar ke barat demi hidup minimalis, padahal prinsipnya prinsip Islam ya, teramat lucu. Ini punya Islam ya. Orang mukmin itu sempurna imannya ketika dia hanya mengambil yang cukup untuk dirinya. Cukup. Makannya cukup, pakaiannya cukup, tempat tinggalnya cukup, ya, tidak berlebih-lebih, ya sudah gitu. Selesai. Nah, jadi begitulah cara kita mencintai diri sendiri, dengan mencukupkan dulu buat diri kita ya, termasuk menjaga kesehatan ya. Itu kan juga haknya tubuh untuk sehat. Nah, jadi self love itu lebih kepada kita mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan diri kita mengenali, bukan dengan mengorbankan diri kita. Ah, ini bukan pakai prinsip lilin. Salah ini, bukan prinsip lilin ya. Aku rela terbakar agar biar cahayaku menerangi yang lain. Oh, enggak. Itu prinsip lilin itu tidak ada dalam Islam ya. Berkorban kemudian demi menerangi orang lain kita terluka. Enggak. Islam tidak mengenal itu. Tidak ada. Prinsip lilin itu bukan punya Islam. Ya. Jadi kita cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita ya, dan kemudian kalau memang ada hal-hal yang kita harus mendahulukan kebutuhan, bukan kebahagiaan ya, kebutuhan orang lain kita dulukan. Itu namanya isar. Ya, isar itu kebaikannya banyak sekali. Jadi lebih kepada kebutuhan, ya, needs, bukan want. Nah, yang kedua terkait dengan misalnya ada barang-barang Rasulullah gitu ya, diciumi dan segala macam gitu. Ya, balik lagi penjelasan yang tadi. Pertama, beberapa sejarawan Islam meragukan tentang keotentikan barang-barang tersebut ya. Tapi kalau buat aku pribadi ya, ketika melihat barang-barang Rasulullah atau bagian tubuhnya Rasulullah itu yang selama ini kita mendengar atau mengetahui cerita Rasulullah itu dari gambaran gitu ya, pada saat ngelihat barangnya itu, ngelihat bendanya itu, kita jadi kayak lebih dekat aja gitu. Kalau aku sih ngerasa gitu, oh ya Nabi itu kayak kita ya, Nabi itu kayak kita. Nabi itu manusia biasa ya, kemudian juga ada bagian-bagian yang putus-putus ya, ada bagian-bagian yang beliau mengeluarkan sisi kemanusiaannya gitu. Jadi kita di situ aku ngerasa tahu kayak oh ini nih, sedekat ini kita dengan Nabi gitu ya. Nah kemudian gimana kalau dengan minum airnya orang berilmu gitu ya, ulama, atau mencium tangan,
itu sih bagian, kalau menurutku itu bagian dari ikram ya. Ikram itu artinya menghormati, penghormatan gitu ya. Jadi pada saat ada orang berilmu kita cium tangan salim ya, itu kan juga ada hadisnya. Jadi ada satu hadis yang menyatakan ketika dua orang beriman bertemu, kemudian mereka saling tasofah. Tasofah itu salaman, tasofah ini tasofah itu ini ya, aksu. Aksu itu apa ya? Aksu, tau nggak, shake hand, kok shake hand, handshake ya, ini nih salaman gitu. Tasofah itu kayak gitu. Nah jadi kalau dua orang beriman bertemu kemudian dia saling bersalaman, maka Allah menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Nah, jadi sebenarnya itu kemuliaannya bersalaman dengan syarat yang mahram, jangan bukan mahram salaman. Jangan ya. Nah, kalau mahram cipika-cipiki pun boleh, bahkan disarankan. Makanya kalau orang Arab kita lihat kalau bertemu itu cipika-cipiki. Nah, jadi kalau batasannya ikram ya, menghormati, memuliakan, nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh adalah waduh, nggak ada yang bisa bantu kirim sinyal nggak nih? Ya, yang tidak boleh adalah takdis. Takdis itu mensucikan, mengkuduskan, ya, mengkuduskan. Jadi orangnya dianggap, misalnya oke, dia kan turunan Rasulullah, berarti dia nggak pernah bikin dosa, nggak pernah bikin salah. Ini nggak boleh ya, mengkuduskan tidak boleh. Tapi kalau titiknya sampai di ikram, nah, ikram itu artinya menghormati, memuliakan, masih boleh ya. Yang tidak boleh adalah yang tadi itu, mensucikan, mengkuduskan ya, atau eh, bahasa kita adalah mensakralkan. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi di situ. Kalau sekedar salaman untuk menghormati boleh ya, apalagi beliau orang berilmu, orang-orang yang ilmunya banyak, karakternya bagus ya, akhlaknya bagus ya, kita cium tangan itu bagian dari penghormatan gitu. Allah alam bisawab. Kak Putri, kalau yang kayak gini Kak, misalnya gini ya, ada teman yang bilang, aku ambil airnya Habib karena airnya berkah kayak gitu. Itu termasuk mengkultuskan atau enggak ya Kak? Atau gimana tuh Kak? Ya itu bahasanya ngalap berkah ya. Kalau bahasanya ngalap berkah. Ada sih yang kayak gitu, ada di beberapa budaya ada ya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita menganggap bahwa orang tersebut bisa memberikan berkah gitu. Enggak sih. Biasanya orang ngalap berkah itu misalnya gurunya apa namanya? Gurunya habis ngajar ya. Terus bekas minumnya diminum gitu kan. Nah, itu ada yang begitu karena bagian dari apa? Bagian dari meyakini bahwa ada keberkahan ilmu dari seorang guru gitu. Ada budaya yang seperti itu. Nah, kalau dia bagian dari budaya dan tidak menyalahi akidah ya. Jadi di dalam Islam itu Quran, hadis, nanti ada namanya adat istiadat ya. Ada itu maksudnya kebiasaan kita, kebiasaan orang-orang di daerah tersebut. Nah, itu adat boleh diikuti selama tidak menyalahi akidah. Nah, yang salah adalah ketika ini yang salah ya, contoh salah. Ada orang habis ceramah, terus dia minum. Ya, dia selesai ceramah, kita rebutan air minum, kita minum. Kita minum dengan harapan bahwa diri kita akan selamat dari bahaya setelah meminum minuman itu. Nah, itu nggak boleh, karena jatuhnya syirik. Ya, itu jatuhnya syirik. Syirik itu tandanya cuma dua. Ya, menandai syirik itu gampang, cuma dua. Satu, mempercayai ada yang bisa mendatangkan manfaat atau kebaikan selain Allah Subhanahu Wa Taala, atau setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mempercayai ada yang bisa mendatangkan bahaya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Kalau udah dua ini, ya, mempercayai ada manfaat lain atau kebaikan lain selain Allah, dan mempercayai adanya bahaya lain yang bisa didatangkan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini jatuhnya sudah syirik. Nanti penggolongan syirik besar, syirik kecil itu ada lagi gitu ya, di dalam tauhid ada lagi. Tapi cara menandai syirik cuma dua itu. Jadi kalau misalnya kita minum ya, minum dalam dalam minum bekasnya guru, dalam hal misalnya karena dia orang berilmu, kita berharap beliau memberkahi ilmunya gitu ya, memberkahi ilmunya, maka kita minum bekasnya gitu. Ada budaya gitu. Tapi kalau aku pribadi enggak, karena uh, kami di rumah, ini ada adikku saksi hidupnya, kami di rumah aja gelasnya beda-beda. Kami enggak, bahkan kalau gelas kita ketukar, ini bukan gelasku. Karena memang tidak dibiasakan untuk bertukar-tukar gelas gitu. Jadi setiap orang punya gelas yang tidak berubah-berubah gitu. Kecuali pecah baru diganti. Nah, jadi gitu. Jadi tidak sampai kepada syirik gitu ya. Kalau kita sebagai ikram menghormati guru ya, dan tidak berniat untuk berlindung kepada sesuatu selain Allah, itu dalam beberapa budaya masih dijalankan selama tidak jatuh pada syirik. Allah alam bisawab.
Kak Putri nambah lagi ya, kalau yang kayak gini, misalnya kan air putihnya didoain nih, terus, diminumin nih nanti biar sembuh gitu. Karena itu sejalan gitu loh Kak, ada yang bilang, "Ih biar berkah aku minum ini," tapi dia beneran bilang gitu, kan aku kan megang airnya gitu, terus mereka tuh berebutan, "Lu mau nggak?" Dibilang gitu. "Buat apa?" "Ih berkahnya banyak tahu, nanti kita bisa selamat gini segala macam." "Ya udah kalau kamu ambil ajalah," awak gituin kan Kak. Terus habis itu ada juga yang minta kayak didoain gitu loh. Jadi, katanya kalau doain ini ada yang anaknya sakit kan, jadi kayak didoain gitu, kasih minum, katanya biar sembuh gitu. Ya sebenarnya sih Yasmin, ya nengoknya gimana ya, hampir sama mungkin dengan penyembuhan-penyembuhan yang ada main doa-doain gitu ya. Nah, sebenarnya itu dalam Islam sendiri memandangnya sebagai gimana ya Kak, diperbolehkan atau tidak? Karena bacaan yang dibacain kan juga bacaan-bacaan yang doa memuji Allah gitu. Itu gimana, Kak? Oke, bismillah. Ya pertama yang tadi ya, yang pertama yang tadi, apa namanya, tidak jatuh kepada syirik gitu. Yang kedua, kalau misalnya ada nggak pengobatan dengan membacakan, membacakan doa atau ayat kepada, di air gitu ya? Ada sebenarnya, ada. Dan memang metode ruqyah juga seperti itu kan ada beberapa metode ruqyah itu kan beda-beda ya, bahkan ada yang disuruh sampai mandi gitu, ada yang disuruh, minum air apa gitu. Tapi yang jelas adalah yang harus kita yakini adalah tidak ada kebaikan dan keburukan yang didatangkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai gitu. Jadi mau misalnya kita minum, oh ini bekasnya Ustadz gitu kan. Ya udahlah minumlah gitu. Minum dengan apa? Mau mengambil kemuliaan. Itu tadi ya, apa? Karena dalam adab tolabul ilmi, adab menuntut ilmu, memang ada tuh guru yang memang dia meridoi atau mendoakan murid-muridnya, dan salah satunya adalah nanti murid-muridnya ngambil minuman itu ada gitu. Kalau di Indonesia terutama banyak ya, aku nggak akan sebut lah aliran apa gitu, tapi banyak lah di Indonesia udah pasti tahu lah kalau santri-santri itu biasanya gitu ya, di beberapa kebudayaan. Yang paling penting adalah keyakinan kita pada saat kita minum, pada saat kita mengkonsumsi ya, baik itu air bacaan tadi maupun air bekas ngalap berkahnya Ustadz, yang paling penting adalah keyakinan kita ya. Kita jangan sampai jatuh kepada syirik. Oke, jangan sampai jatuh kepada syirik bahwa mempercayai air itu bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan, jangan sampai. Atau misalnya, oh nanti kalau habis minum ini bisa menghilangkan keburukan, nggak bisa gitu. Air zam-zam aja nggak ada manfaatnya kayak gitu tuh, nggak ada begitu. Nggak ada gitu. Minum air zam-zam bisa menghilangkan mara bahaya, enggak, cuma kan memang buat kesehatan dan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jelas kalau air zam-zam jelas ya, air zam-zam itu jelas hadisnya ada akan menjadi sebagaimana yang kamu niatkan. Jadi kalau kita niatkan air zam-zam buat kecantikan ya cantik ya, diniatkan buat kesehatan ya sehat, diniatkan buat promil ya insya Allah gitu. Jadi kalau air zam-zam itu dia akan mengikuti niat kita pada saat kita meminumnya, nah itu air zam-zam. Nah, kalau itu jelas gitu. Tapi kalau misalnya air yang lain gitu ya, selama dia bukan bentuk perobatan gitu, yang cuma kayak tadi ngalap berkah dan segala macam, itu tipis-tipis ya. Kalau khawatir jatuh kepada syirik, mending tinggalkan, karena kan dalam satu hadis Rasul katakan, dak mayuri buka, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Kalau kamu ragu dengan hukumnya ya, halal atau haram, ini syubhat atau enggak, syirik atau enggak, tinggalkan, itu lebih baik insyaallah. Allah alam bisawab. Baik. Ada lagi Yasmin? Pertanyaan lanjutan? Oke, Kak Putri, cukup. Thank Oke, you, Kak ini udah ada Put. ngantri nih penanya selanjutnya. Jadi intinya tadi adalah tergantung niatnya kita gitu ya. Apakah kita mau mengambil itu hanya sebagai ya mungkin hanya sebagai ingin mendapatkan sedikit kemuliaan dari ilmu mungkin boleh. Tapi kalau kita ingin yang sampai ingin melindungi, menjauhi dari mara bahaya, nah itu udah jatuh kepada syirik tadi ya. Kalau boleh menyimpulkan dari Kak Putri. Oke, nah Kak Rizky silakan Kak. Ini udah raise hand, langsung hidupin mic-nya aja Kak. Halo, Assalamualaikum. Masuk nggak ya suara? Masuk ya. Nah, terkait tadi pertanyaan Yasmin, sebelum lupa ya kan, bagaimana dengan keberkahan dari air zam-zam yang diperjualbelikan? Apakah akan sama juga gitu penggunaannya sesuai niat kita? Karena kan air zam-zam itu sebenarnya didapat secara cuma-cuma gitu, yang akhirnya
semakin bergeser zaman itu semakin diperjualbelikan. Itu bagaimana? Terus pertanyaan berikutnya terkait yang sedekah tadi gitu kan, atau mengutamakan membantu orang-orang yang berkebutuhan. Nah, kalau misalnya mengutamakan needs tadi kan, kayak Uti bilang tadi, eh, sebenarnya orang yang punya kebutuhan ini kan, kalau menurut aku sih relatif ya. Relatifnya dalam arti kata kita tidak memandang strata sosial dia atau strata strata ekonomi sosial dia gitu kan. Karena yang namanya orang terkait dengan kebutuhan ini bisa jadi datangnya dari orang yang mungkin dikatakan mampu, bisa juga yang tidak mampu. Nah, jadi kan pertanyaan kembalinya adalah ketika orang ingin berbagi, apakah dia harus melihat dulu dari strata sosial ekonominya kah? Atau memang ini orang betul-betul harus kita bantu nih? Misalnya terlintas lah dari hati kita gitu kan. Ada yang mau dibantu. Ini perkataan needs-nya ini bukan ke arah yang duniawi ya, tapi memang ini needs yang menggerakkan hati kita, nih orang harus dibantu deh gitu. Seperti itu. Atau mungkin seperti orang misalnya dia lagi senang sama orang lain, terus dia menghadiahkan sesuatu. Nah itu bagaimana yang seperti itu? Apakah itu bagian dari ibadah juga atau hanya sekedar untuk memuaskan hati aja atau bagaimana gitu? Karena tadi dari yang penjelasan yang aku tangkap, sosoknya Ibunda Zainab ini kan lebih mengutamakan orang-orang yang fakir miskin atau yang orang dari kalangan sulit untuk kita bantu gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu? Itulah pertanyaannya. Itu dulu. Baru itu yang teringat. Tadi kayaknya banyak nanya tapi kok cuma dua ini yang teringat gitu. Oke, thank you. Catat dulu, Kak. Oke, mau langsung dijawab Gak nggak sih? sempat Bu, ini nyambi. Oke, siap. Boleh. Langsung dijawab ya. Khawatir ingatan kita kayak Finding Nemo kan susah kan. Kayak Dori. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama ya, gimana tentang air zam-zam yang diperjualbelikan gitu. Kalau di Indonesia itu kan, ya memang di sana di Arabnya langsung gitu ya, di Mekahnya. Bahkan itu kan sampai dibikin aliran ke Madinah ya. Di Madinah juga kita ketemu air zam-zam, walaupun di Madinah ada yang air non zam-zam ada, karena Madinah itu daerah yang sedikit lebih basah daripada Mekah gitu. Nah jadi uh, gimana dengan yang diperjualbelikan? Pertama gini, kita ngelihat sejarah air zam-zam dulu kan, memang zam-zam itu air yang diberkahi ya, nggak pernah berhenti loh dari pertama sekali gitu, bahkan tidak tercampur. Kita ingat bahwa ketika Mekah banjir ya, Mekah pernah banjir berapa kali, air zam-zam itu tidak tercampur gitu, karena memang ada yang pernah meneliti katanya sampai berapa ratus meter itu ke bawah tetap ngalir gitu ya. Jadi dia alirannya dari dalam tanah dan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Nah, gimana dengan yang diperjualbelikan? Yang diperjualbelikan itu kalau kita ngelihat dari sudut pandang bisnis ya, di situ kan ada biaya packaging ya, biaya ngambil, biaya packaging, biaya shipping, pengiriman gitu. Nah, memang yang diperjualbelikan adalah itunya tadi gitu, servis jasanya, tapi bukan isinya gitu. Nah, apakah kemudian keberkahannya hilang ketika diperjualbelikan? Ya tidak juga, karena tidak ada larangan untuk tidak ada larangan yang mengharamkan jual beli air zam-zam, karena termasuk benda yang halal ya. Yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah benda yang haram, dan juga beberapa hewan itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dalam transaksi. Jadi kalau misalnya ada air zam-zam yang kemudian diperjualbelikan, ya kita husnuzonnya itu adalah biaya layanan ya, biaya layanannya, bahwa mulai dari kemasan, packaging ya, sampai dengan shipping, layanan-layanan lain ketika handling di negara, kan berapa negara yang dilewatin gitu. Ya kita menganggapnya itu adalah biaya layanannya, bukan penjual isinya. Pun kalau misalnya ternyata yang dijual isinya tidak ada larangan ya, tidak ada keharaman untuk memperjualbelikan air zam-zam, insya Allah. Nah yang kedua adalah ketika kita minum air zam-zam yang diperjualbelikan, apakah berkahnya hilang? Ya enggak gitu kan, karena kan tidak ada tidak ada hal-hal yang membatalkan kemuliaannya gitu, atau tidak ada hal-hal yang menjadi membatalkan keberkahannya gitu kan, nggak ada ya gitu. Atau misalnya, kecuali misalnya air zam-zam tapi udah kena najis itu udah nggak boleh ya. Walaupun ya kan air zam-zam ya, tapi udah kecampur najis, udah nggak bisa gitu kan. Kalau yang haram bertemu yang halal, jatuhnya haram ya. Nah, jadi
Kalau haram ada hadisnya tuh, ketika yang haram bercampur dengan yang halal, hukumnya menjadi haram, bukan menjadi halal gitu. Karena yang haram itu merusak yang halal. Nggak bisa tuh yang halal memperbaiki yang haram. Jatuhnya tuh yang haram merusak yang halalnya. Makanya kalau kita udah terbiasa di jalan halal, the halal way, jangan sekali-kali coba yang haram. Ya, karena yang haram itu akan merusak yang halal. Termasuk kalau kita udah terbiasa, ini yang buat ibu-ibu ya, suami-suaminya yang terbiasa disajikan halal, paham ya, disajikan halal, kasih tahu suaminya jangan menikmati yang haram. Karena kalau mata udah terbiasa menikmati yang haram, yang halal jadi udah nggak enak ya, nggak ada rasanya ya. Udah, jangan jajan di luar, makan aja masakan rumah ya, nggak usah jajan di luar. Nah gitu, jadi mata semua kalau udah terbiasa dengan haram, nah yang halal itu udah nggak ada rasanya lagi. Auzubillahi min dzalik. Itu yang pertama ya, terkait dengan air zam-zam. Yang kedua adalah kasih tahu trik jajan. Jangan, nggak bisa diikutin trik jajan saya. Agak sulit ditiru itu ya. Yang kedua tadi terkait apa ya, kan susah nih kayak Nemo. Apa tadi yang kedua, Ki? Yang kedua tadi tentang Kan harus Masih dipancing pakai keyword. ngasih sedekah, ngasih Oh, soal alamak, ngasih tengok sedekah. lah. ngasih hadiah Kak, ngasih hadiah. Ngasih Nah, hadiah ini gunanya kepada Ade, orang ini gunanya yang Ade. fakir miskin, ya Allah. Oke, sedekah ke fakir miskin ya. Yang non Itu fakir tadi ya. miskin gitu. Oh, non fakir miskin, iya ya, Iya. sorry. Yang tadi masih berkaitan sama isar ya, tentang mendahulukan. Iya itu gunanya Ade memang itu. Alhamdulillah ada gunanya. Jagain kakaknya ya. Iya. Saya kakaknya suka lupaan. Nah, jadi eh, kapan kita membantu, kapan kita menolong orang, kapan kita bersedekah dengan orang lain ya? Apakah dalam hal-hal duniawi atau akhirat? Dalam hal duniawi justru ya. Isar itu dalam hal dunia. Kalau dalam hal akhirat yang tadi kan nggak boleh. Isar dalam hal akhirat nggak boleh. Mau masuk surga gitu, ya udah duluan deh masuk surga, saya belakangan, nggak bisa. Jangan, kalau surga harus kejar-kejaran paling cepat gitu. Jadi isar itu justru dalam hal duniawi, dalam kebutuhan duniawi ya. Yang paling utama apa, tiga kebutuhan utama kita kan, sandang, pangan, papan gitu. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Nah isar tuh di situ ya. Kalau mau ngelihat contoh isar yang paling keren itu adalah isarnya orang Ansor terhadap kaum Muhajirin. Wah itu keren banget. Isarnya orang Ansor terhadap kaum Muhajirin ya. Isarnya orang Madinah yang menerima orang-orang Muhajirin dari Mekah itu luar biasa. Sampai hari ini kalau kita ketemu dengan turunan Ansor asli ya, jangan yang Ansor campuran, Ansor asli ya. Bukan GP Ansor ya, bukan. Ini Ansor beneran yang di Madinah. Oke. Turunan Ansor asli itu sekarang udah tinggal dikit banget yang asli bener-bener Ansor. Tapi kalau sampai hari ini kalau kita ketemu dengan orang Ansor ya, mereka itu tidak berubah dari nenek moyangnya, sama sekali tidak berubah. Apa tugas mereka, apa kesukaan mereka? Kesukaan mereka adalah serving, melayani orang lain sekalipun mereka nggak punya. Itulah ihsan. Oke. Pada saat awal-awal orang-orang Muhajirin itu hijrah ya, apakah orang Madinah tuh kaya raya? Oh tidak, miskin juga ya, miskin juga teman-teman. Sama, orang di Madinah tuh ya miskin gitu. Maksudnya juga nggak kaya-kaya banget, secukupnya hidupnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Di samping Masjid Nabawi itu ada namanya As-Suffah. Kalau sampai sekarang itu tidak pernah hilang ya, mulai dari zaman Rasulullah. As-Suffah itu adalah teras Masjid Nabawi yang dijadikan tempat belajar. Tapi luar biasanya, orang-orang Ansor, mereka punya apa saja itu ditaruh di As-Suffah itu, ditaruh di teras-teras Masjid Nabawi. Nanti Muhajirin yang misalnya lapar ya, aduh pengen makan tapi nggak ada makanan, mereka tinggal datang ke teras Nabawi itu dan ngambil makanan yang atau keperluan apapun yang sudah disiapkan sama orang Ansor di teras-teras Masjid Nabawi itu. Bayangkan itu isar teman-teman. Padahal sendirinya ya, ibaratnya dia punya pisang satu sisir, satu sisir. Kalau satu pandan kan banyak ya, dia punya pisang satu sisir. Itu setengah ya, dipotong dua, setengah sisir buat si orang Ansor untuk rumahnya dan kebutuhannya, cukup buat dia, setengahnya lagi buat siapa? Buat Muhajirin. Kayak gitulah isar ya. Jadi kalau kita mau belajar isar, bahkan di Quran dinyatakan isarnya itu yang baik itu adalah isarnya orang Ansor terhadap kaum Muhajirin. Itu luar biasa. Jadi apakah di dalam kebutuhan sehari-hari kita boleh isar? Ya boleh. Justru isar itu di dalam kebutuhan-kebutuhan duniawi.
Ya, kalau urusan akhirat jangan isar. Harus kejar-kejaran, fastabiqul khairat kan, kejar-kejaran di dalam kebaikan. Nah, kalau urusan surga, urusan ibadah, itu nggak boleh mendahulukan orang lain. Kita harus duluan, karena ibadah itu harus duluan gitu kan. Sholat aja diduluankan gitu, dicepet-cepet, harus paling depan softnya yang lebih mulia gitu. Jadi memang lebih kepada kebutuhan duniawi. Nah, kapan kita merasa itu isar? Iya, pasti kita bisa mengukur ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, aku pinjamlah duitmu 10 juta, aku mau beli iPhone gitu kan. Kau mau beli iPhone, handphone kau aja Xiaomi. Ya itu nggak isar ya, itu salah lah, itu bukan isar, itu kan kebutuhan tersier gitu. Jadi Banyak yang kayak gitu, lebih Kak, tapi kepada ngakunya dia butuh, Kak. nah, butuh sama mau beda ini, butuh buat apa dulu, Kalau kayak gitu eksistensi, gimana flexing. caranya kopinya, Kak? Udah di-cut aja kalau kayak gitu, mohon maaf ya, silakan cari pinjaman lain gitu, gitu. Karena lebih Aduh. kepada kebutuhan utama gitu. Walaupun duniawi nggak apa-apa, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kak Ki, gimana Kak Ki? Ada pertanyaan lanjutan? Ada atau apakah ada pertanyaan yang mungkin sudah ingat tadi terlupa? Mana Kak Ki? Nah, misalkan Oh, itu kan Oh iya, tadi saya ikut. sudah dijelaskan kan. Itu kan udah dijelaskan. Tadi udah paham lah yang untuk seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya eh apa namanya, kita memberikan kepada orang-orang yang kita senangi, yang kita merasa merindukannya atau kita merasa mencintainya, ya berbagi hadiah seperti itu. Nah, itu bagaimana, Ti? Apakah boleh dilakukan juga ketika kita melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan itu gitu, tetapi karena tergerak di hati kita untuk memberikan hadiah kepada sahabat atau pada keluarga, ini gimana gitu posisinya itu seperti apa? Karena kan kembali lagi seperti kisahnya Abu Bakar tadi yang Uti jelaskan bahwasanya dia semata-mata ingin perjumpaannya dengan Allah gitu kan. Nah, ya tahu lah ya hati manusia ini kan kita nggak tahu terkadang udah lurus niat kita nih kan maksudnya apa tiba-tiba pas sudah diberikan dapat sedikit pujian lain berubah jadinya niat yang tadinya tulus berubah jadi apa gitu. Nah, tetapi ada juga di sisi yang lain ternyata dia jauh lebih ikhlas gitu memberikan sama temennya yang dia rindukan ketimbang dia harus memberikan kepada orang yang di jalanan misal gitu. Kita kan nggak tahu posisi seseorang gitu. Nah, ini bagaimana ya kita cara membedakan isi hati kita itu seperti apa sebaiknya gitu. Seperti itu sih. Menarik nih, ya. Menyikapinya gitu gimana ya Kak ya? Ini dilematis dalamnya nih. dalamnya lautan dapat diukur ya, dalamnya hati siapa yang tahu katanya gitu. Mantap. Asik. Satu. Iya, oke. Kalau misalnya memberi hadiah itu jatuhnya hibah ya, hibah. Hibah boleh nggak dalam Islam? Boleh. Nah, pemberian itu kan banyak dalam Islam. Yang bentuknya sedekah aja banyak ya, ada sedekah, ada infak. Kalau itu beda-beda tuh, sedekah, infak, zakat, wakaf, itu beda-beda. Bedanya di mana? Bedanya di syarat-syaratnya, beda juga di tujuannya ya. Tujuan tujuan penyerahannya itu beda-beda. Nah, dalam Islam kita juga boleh hibah ya. Hibah itu menghadiahkan, memberikan hadiah. Jadi kata Rasul bahkan kan tahadu tahabbu gitu ya. Saling memberi hadiah lah kalian agar kalian saling mencintai. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ngasih hadiah itu boleh gitu ya. Kasih hadiah tuh boleh ke orang gitu. Nah, apakah kemudian hadiah bisa menjadi sodako? Ya bisa ya. Sodako itu kan dari kata sodako, artinya kebaikan. Jadi pada saat kita memberikan hadiah dengan niatan orang tersebut bisa lebih baik gitu ya, atau misalnya oke lah secara manfaat mungkin contoh gitu ya, kita ngasih jilbab buat orang yang udah pakai hijab gitu, ya buat apa kan, kalau bahasanya gitu kan, buat apa, bermanfaat nggak sih buat dia gitu. Tapi di sisi lain keuntungannya bukan hanya yang tangible ya, tapi juga intangible gitu. Kalau bahasa manajemennya gitu, intangible, yang nggak bisa dirasa. Contohnya apa? Kita kalau habis dikasih hadiah sama orang, kita tuh hati kita lebih dekat, ya kan? Hati kita lebih, karena pada saat kita dikasih hadiah, aku kalau dikasih hadiah sama orang, yang aku adalah minimal ini orang ingat aku, makanya dia kasih aku hadiah. Minimal aku diingat, karena orang nggak mungkin ngasih hadiah kalau nggak inget gitu ya. Ngasih tiba-tiba lupa tadi aku kasih ke siapa ya, nggak ada orang kayak gitu. Orang tuh mau ngasih hadiah pasti inget gitu. Dan soalnya aku dikasih hadiah sekecil apapun, dikasih hadiah ada teman aku pernah ngasih roti gitu ya, roti roti biasa gitu. Aku senang banget gitu. Kenapa? Karena aku yakin orang ngasih hadiah ke aku adalah tanda dia mengingatku. Nah, itu adalah bagian kebaikan yang
tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh orangnya, tapi juga ada ikatan perasaan, taliful qulub gitu. Nah, jadi gimana cara kita menjaga niatan tadi adalah ikhlasul amal gitu ya. Ikhlasul amal adalah kita nggak usah mengharap yang lain-lain, nggak usah mengharap dibalas sama orangnya ya. Someday kalaupun hadiah kita nggak dibalas ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, justru kita adalah akhlas yang paling bersih, yang paling jernih ya. Gimana amal yang paling jernih? Balikin ke Allah. Nah, itulah yang bisa setara dengan sedekahnya Abu Bakar tadi. Jadi kita ngasih hadiah ke teman kita, ngasih hadiah ke orang yang kita hormati, kita sayangi ya, atau pengen kita muliakan dengan berharap apa? Berharap ridhonya Allah. Nah, ya Allah, aku memberikan kebaikan kepada saudaraku, sodakoh gitu ya. Aku berharap dengan ini kami semakin terikat untuk bertakwa kepadamu. Ya bisa gitu kan. Yang penting kan akhlasul amal itu adalah dibalikin ke Allah. Gak ada perkara lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Allah untuk Allah karena Allah. Nah, gitu. Akhlasul amal insyaallah wallahu a'lam. Baik, gimana Kak Ki? Sudah. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih, kita baca dulu ya. Yang pertama, Ustazah, sedekah itu kudu izin suami enggak? Zainab, apakah sedekah hartanya saja atau ada sedekah bentuk lain? Nah, ini kita langsung rekap aja nih. Tadi kayaknya ada deh. Nih pertanyaan selanjutnya menarik nih Kak. Yang soal jodoh Ansor juga mendahului, itu benar atau tidak? Nah itu gimana tuh Kak? Ini dari dua penanya yang berbeda nih, Kak Nurul Habibah sama Kak Nurul Fauzia. Ini sama-sama Nurul nih. Ya, tapi Mungkin beda orang. gimana Kak? Beda orang itu, beda orang, Iya, beda orang. beda karakter juga. Beda karakter. Oke, boleh langsung dijawab silakan Kak. Oke, ya bismillah. Aku jawab dari yang terdahulu ya, yang apa soal Ansor. Mendahulukan jodoh juga enggak? Eh, ada sih, riwayatnya ada ya. Ada riwayatnya yang pada saat Rasul sama jadi Rasul datang bawa kaum muhajirin, kan kaum muhajirin tuh nyampe duluan teman-teman ya. Kalau kita lihat kisah hijrahnya itu, kaum muhajirin tuh nyampe duluan, sekitar 3 hari kemudian baru Rasul nyampe. Jadi ada masa jeda gitu, ada masa jeda. Jadi Rasul itu nyampe sama Abu Bakar naik naik unta ya. Kenapa Rasul itu nggak langsung ikut sama kaum muhajirin? Karena khawatir dikejar. Jadi Rasul pakai taktik ya. Rasul itu nggak mengarah ke Madinah tapi muter ke Jabal Allah Akbar, Jabal Sur ya, ke Jabal Sur atau Gua Sur. Nah, Nabi sembunyi dulu situ 3 hari, sekitar 3 hari. Biar apa? Biar nggak dikejar gitu. Jadi kalaupun dikejar nggak ketangkep gitu kan. Karena orang pasti akan nyari ke arah Madinah. Rasul bertahan dulu. Nah begitu nyampe, yang pertama Rasul lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor gitu kan. Nah itu salah seorang kaum muhajirin, kaum ansor itu memang betul dia mendahulukan saudaranya. Waktu itu kan Abdurrahman bin Auf, tahu ya, Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang kaya raya ya, tajir melintir tekilir gitu. Kan banyaknya hartanya, waktu meninggal aja, wafat aja, itu istrinya kan banyak ya. Istrinya dapat kalau nggak salah aku hitung-hitung tuh bisa sampai 4 miliar satu orang 4 miliar. Ya, warisnya tuh gitu, satu orang. Itu wafatnya udah segitu gitu. Dan itu pun nggak habis lagi. Jadi warisnya nggak habis lagi tuh. Udah dibagi-bagi segitu banyak. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf itu pada saat hijrah dari Mekah kan miskin ya, karena semua asetnya ditinggal di Mekah. Nggak bawa apa-apa. Miskin lah, kismin banget. Nah, begitu nyampe dipersaudarakan dengan Rasulullah tuh keren. Rasulullah tuh keren cara mempersahabatkannya. Jadi Rasul itu mempersaudarakan antara yang mirip-mirip. Jadi karena Abdurrahman bin Auf itu pedagang, dijumpakan dengan yang sesama pedagang. Nah, gitu tuh. Jadi sesama pebisnis dijumpakan. Semirip-mirip mungkin dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu orang Ansor itu, aku agak lupa namanya. Dia bilang ini, "Selamat datang wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf," katanya. "Kudengar engkau adalah orang yang sangat ahli dalam berbisnis," dia bilang. Sudah kusediakan tempat tinggal dan segala macam." Ini orang kaya juga yang ngomong ini ya. Orang kaya tapi orang kaya Ansor. Dia bilang, "Bahkan kalau perlu," katanya, "aku punya istri 4." Dia bilang, "Kau pilih mana yang paling kau senangi, ku ceraikan, selesai masa idahnya kau kawini." Ini isarnya luar biasa. Kan tadi kita cerita ya, isarnya orang Ansor tuh gila-gilaan gitu. Nah, terus tapi Abdurrahman bin Auf nggak aji mumpung, enggak. Dia bilang, enggak saudaraku, cukup," katanya. "Aku tidak meminta apa-apa, cukup tunjukkan padaku di mana pasar." Itu aja permintaannya Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan padaku di mana pasar. Akhirnya ditunjukin pasar ya. Pasar kan ada pengurusnya ya, pengurus pasar gitu.
Abdurrahman bin Auf di situ ngurusin pasar. 1 tahun kemudian balik kaya lagi, emang dasar orang kaya. Ya, emang dasar orang kaya. Nah, itu ada kisahnya gitu, tapi nggak sampai betul-betul diceraikan, dikasih gitu, nggak sampai gitu. Itu kan apa namanya, menggambarkan betapa cintanya orang Ansor kepada kaum Muhajirin ya, sampai jodoh aja dikasih gitu loh. Kamu mau yang mana tak kasih. Nah gitu untuk case-nya ini ya, soal Ansor ya. Jadi nggak sampai mendahulukan gitu juga. Oke. Nah yang kedua adalah dari Kak Nurul Fauzia ya, dari Kak Z. Sedekah itu kudu izin suami nggak? Kalau kudu izin suami atau enggak, nah ini ada beberapa pandangan. Ada yang bilang harus izin suami karena itu hartanya suami gitu kan. Ada yang bilang juga nggak perlu gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman perhatikan di beberapa pertemuan kita di Sirah Sahabiyah ini, kita lihat Ummul Mukminin itu ya, lihat Ummul Mukminin itu kenapa nggak ada yang takut sedekah? Karena suaminya paham sedekah. Ya, suaminya paham sedekah. Nabi itu orang yang pasti paham sekali dengan sedekah, bahkan menyarankan ya, jadi suaminya dermawan. Maka kalau punya suami yang kayak gini, paham konsep sedekah, ya udah nggak usah izin karena sama-sama paham ya, sama-sama paham. Mengerti bahwa kedudukan hartanya istri itu adalah, jadi kalaupun sudah diserahkan kepada istri ya, suami ngasih nafkah sama istri, ya udah itu jadi hartanya istri. Maka ketika menjadi hartanya istri, berhak dipergunakan oleh istri sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tapi yang kedua, bagaimana kalau suaminya orang yang nggak paham tentang zakat, tentang sedekah ya? Misalnya suaminya bilang, udahlah nggak usah sedekah-sedekah lah, ngabis-ngabisin uang aja gitu, nggak paham sedekah kan? Nah, kalau dalam konteks seperti ini, maka istri boleh diam-diam bersedekah atas nama suami, boleh. Ya, boleh. Kenapa boleh? Karena sedekah itu akan membawa kebaikan baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Maka ketika misalnya orang kita punya, kayaknya aku pernah sampaikan juga ya di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau kita punya anggota keluarga yang hatinya agak bahil ya, atau misalnya orangnya gampang marah, gampang emosian, punya karakter yang tough gitu, yang bukan tough lah ya, terlalu keras gitu ya, maka apa yang kita lakukan sebagai orang yang ada di dekatnya adalah bersedekah atas nama dia ya, bersedekah atas nama dia. Jadi mudah-mudahan kebaikan sedekah itu balik ke orangnya, karena yang namanya karakter baik itu dibangun dari apa? Di surah Al-Lail, fa'amma man a'to wattaqo. Nomor satunya a'to dulu. Apa itu a'to? Ngasih, memberi kepada orang. Jadi karakter baik itu akan terbangun, nomor satunya adalah rajin-rajin ngasih sama orang. Fa'amma man a'to, suka ngasih sama orang, wattaqo, kemudian bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala dari kebaikan tersebut. Nah, sebaliknya, orang yang hidupnya susah, sulit, itu kuncinya dari mana? Dari kikir. Wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhila, bahil, kikir, pelit, istaghna, memperkaya diri sendiri, senantiasa merasa cukup, sok kaya, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak mau membenarkan atau mendustai pahala dari kebaikan. Apa kata Allah, janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke jalan kepayahan atau ke jalan kesukaran. Maka kalau kita punya anggota keluarga atau orang dekat kita atau siapapun teman dekat kita, kalau karakternya belum baik ya, atau kita menganggap wah ini ada karakter yang harus diubah gitu, maka coba untuk bersedekah atas nama dia ya. Nah, kalau ini nggak usah izin karena orangnya nggak paham. Ya udah, daripada kita nggak sedekah nggak usah izin kan. Nggak ada hukum sedekah nunggu izin, nggak ada teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Zainab itu sedekahnya harta saja atau ada sedekah bentuk lain? Kalau di buku-buku sirah tidak disebutkan apakah itu harta atau ada bentuk lain, tapi yang jelas adalah melayani kaum miskin. Jadi kalau bentuknya pelayanan, khidmat, maka mungkin bisa harta, bisa bentuk jasa gitu ya, atau misalnya dia nggak punya kerjaan maka dikasih pekerjaan, mungkin, sangat-sangat mungkin ya. Dan di dalam Islam sedekah itu sebenarnya, dalam Islam sedekah harta itu adalah sedekah terendah ya. Sedekah harta itu sedekah terendah. Nanti teman-teman bisa lihat ada 72 tingkatan sedekah. Sedekah harta itu yang paling bawah. Terendah. Kenapa sedekah harta itu terendah? Karena teman-teman, yang namanya harta itu pinjaman dari Allah ya. Ibaratnya kita cuma dipinjamin, dan kita cuman ya udah, kita dipinjamin terus kita diminta untuk menyerahkannya lagi gitu. Jadi ada orang yang nggak ngerasa keberatan gitu, tapi sedekah itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Jadi apa saja bisa disedekahkan, bahkan menyingkirkan, dalam satu hadis dikatakan menyingkirkan bahaya dari jalan ya, al-adza minat thariq gitu, menyingkirkan bahaya dari jalan. Ada kulit pisang kah,
ada paku, ya, itu termasuk bagian dari sedekah. Kalau kita singkirkan, jadi kita berusaha untuk membuat orang lain tidak bahaya, itu sedekah. Ada keran air nyala, nah kita matikan biar nggak boros, biar tidak tabesir, tidak mubazir, itu sedekah. Gitu. Jadi sedekah itu macamnya banyak. Jadi bukan hanya harta. Dan Zainab itu tidak dijelaskan bentuk sedekahnya apa. Yang jelas adalah melayani dan memenuhi kebutuhan kaum miskin. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kak Sabrina ingin bertanya, boleh dibuka aja mic-nya, Kak, biar bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustazah, dari beberapa pertemuan ini kan selalu disampaikan bahwa sedekahnya Abu Bakar itu sedekah yang paling tertinggi, yaitu mengharapkan wajah Allah. Nah, untuk mencapai tahap itu pasti tidak mudah bagi kita, gitu, yang banyak dosanya ini. Nah, bagaimana tahapan-tahapan agar kita mempunyai feel dan niatan seperti Abu Bakar Asyiddiq, supaya kita bisa mencontoh dan mengamalkan amalan-amalan dari Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Langsung dijawab ya. Iya. Oke, baik. Bismillah. Gimana caranya biar kita bisa setara Abu Bakar? Ya. Kalaupun tidak mudah bukan berarti tidak bisa, kan gitu ya. Kalaupun tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Jadi yang namanya sedekah itu perlu dilatih. Abu Bakar juga sampai ke tahap itu tuh nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba. Awalnya ya kita tahu memang Abu Bakar tuh ahli sedekah gitu ya, salah satu ahli sedekah. Jadi sahabat Nabi mana yang bukan ahli sedekah, nggak ada kan. Semuanya, tapi keutamaannya beda-beda memang gitu. Nah, Abu Bakar itu kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu? Kenapa bisa sampai di tahap sedekah karena mengharap pertemuan dengan Allah? Jadi ceritanya gini, Abu Bakar itu menyantuni saudara-saudara dekatnya yang tinggal di dekat-dekat rumahnya, gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada orang-orang yang beda keyakinan dengan Abu Bakar, ada juga yang sudah satu keyakinan gitu. Nah, kemudian suatu hari ketika Rasul wafat, ya, itu kan cobaan yang luar biasa ya teman-teman. Pada saat Rasulullah SAW wafat itu, setengahnya orang Muslim itu balik ke agama lama, irtadda, murtad. Ya, bayangin, setengah, iya serius. Makanya peperangan yang sangat besar yang dipimpin sama Abu Bakar adalah perang Riddah. Riddah itu dari kata rodda. Rodda itu artinya berbalik atau berpulang. Jadi murtad itu maksudnya balik ya. Murtad itu artinya irtadda, kembali lagi ke keyakinan sebelumnya. Maka pada saat itu Abu Bakar marah sekali ya. Marahnya, nah ini Abu Bakar tuh kan terkenal santun, lembut ya, nggak pernah ngangkat suara gitu, pemalu, orangnya baik gitu. Bahkan sering meneteskan air mata kan, sampai diejekin sama anaknya kan, dalam tanda kutip ya, dilecehin sama Aisyah gitu. Maksudnya digodain. Ayah, kamu nih bakal jadi pemimpin gitu ya. Kamu nangis, gimana pemimpin nangis-nangis gitulah bahasanya kalau bahasa kita. Tapi memang Masya Allah, karena hatinya lembut. Nah, tapi untuk urusan akidah, Abu Bakar keras sekali. Makanya yang pertama beliau perangi adalah kemurtadan. Itu setengahnya loh, setengahnya balik ke agama sebelumnya. Karena Nabi Muhammad wafat. Nah, termasuk orang yang disantuni sama Abu Bakar, ya. Tetangganya, saudara dekatnya yang tinggal di sampingnya itu semua, bayangin udah disantunin, murtad pula gitu. Kan kesel ya, rasanya tuh kesel. Ini orang-orang udah ditanggung hidupnya, ditolong, murtad pula ini, kesel banget gitu kan. Nah, di saat itu Abu Bakar secara manusiawi marah, kesal sekali gitu. Bisa-bisanya saya santuni, saya kasih sedekah, malah berbalik memusuhi agama Islam gitu. Nah, kemudian pada saat itu Abu Bakar sadar bahwa waktu itu kalau nggak salah ada ya turun inilah ya semacam nasihat dari istrinya kalau tidak salah. Sampai akhirnya Abu Bakar sadar bahwa mereka tetap saudara saya, tetap kerabat saya gitu ya. Walaupun mereka mengingkari, saya tidak akan memberhentikan sedekah. Jadi pada awalnya Abu Bakar berniat menghentikan sedekah ya, menghentikan sedekah ke mereka. Udah nggak usah disantunin lagi, biar aja tuh hidup melarat gitu lah ya, bahasa manusiawi kan gitu, manusiawi sekali. Tapi ketika itu Abu Bakar berpikir, wah ini saya tidak boleh lagi sedekah hanya mengharapkan manfaat untuk diri saya atau orang lain. Maka kemudian disitulah Abu Bakar mengubah orientasi sedekahnya ya,
mau orangnya musuhin kek, mau orangnya jahat ke beliau kek, beliau tidak akan pernah memutus sedekahnya, karena sedekahnya tidak untuk orang lain, tidak untuk dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Abu Bakar saja berproses ya, ada kejadian-kejadian yang mendahului sampai kemudian seperti itu Abu Bakar gitu. Nah, jadi kejadiannya ada yang seperti itu. Nah, gimana kita mau meniru Abu Bakar? Ya ditiru sedikit-sedikit, step by step ya. Misalnya kita saat ini masih berat sedekah. Itu stage awalnya dipecah dulu. Berat nggak sedekah? Kalau masih berat sedekah, ya masih berat ngeluarin 1.000 sehari, ya 1.000 sehari aja masih berat. Ini dipecah dulu. Karena di sini di titik bahilnya di sini, harus dipecah dulu. Oke. Begitu udah dipecah, cek dipecah gitu ya. Tapi saya nggak ikhlas, nggak apa-apa, yang penting dimulai. Oke, nanti akan berubah orientasinya, akan perlahan mulai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa aja misalnya, saya sedekah pengen kebaikan untuk diri saya ya. Saya sedekah biar Allah melindungi saya dari bala, boleh nggak? Boleh. Ya. Saya sedekah biar saya sehat, nggak sakit-sakit, melindungi diri dari penyakit, boleh. Boleh kan? Sedekah memang ada fungsinya itu. Gitu. Jadi itu proses. Abu Bakar saja pakai proses, apalagi kita. Yang kualitasnya juga pasti jauh dari Abu Bakar gitu. Jadi step by step ya, dipecah dulu tuh, kebahilannya dipecah dulu. Kemudian nanti perlahan-lahan ditambah sampai nanti kita akan mudah-mudahan kita berada di titik yang namanya itu mukhlasin. Jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin. Mukhlisin itu orang yang berusaha mencapai titik ikhlas. Jadi usahanya datang dari kita. Tapi ada orang kedua namanya mukhlasin. Mukhlasin itu adalah orang yang keikhlasannya dihadiahkan dari Allah. Jadi Allah yang menghadiahkan keikhlasan ke dalam hatinya. Nah, mukhlasin ini yang kita kejar ya. Mukhlasin ini yang mau kita kejar. Jadi orang yang menerima keikhlasan. Kalau mukhlisin kita mengusahakan keikhlasan. Tapi mukhlasin adalah orang-orang yang Allah hadiahkan keikhlasan dalam hatinya. Nah, ini yang mau kita kejar. Caranya gimana? Step by step. Allah juga nggak akan bilang, ayo besok semuanya kayak Abu Bakar kualitasnya. Enggak. Nah, hebatnya Islam ya, dan luar biasanya kasih sayang Allah adalah kita semua dibiarkan dan diberikan pilihan untuk berproses sesuai dengan kemampuan kita. Oke, maka ketika kita lihat teman kita belum pakai jilbab, kita lihat ada saudara kita masih bahil, belum mau sedekah, jangan dijudge, tapi diajak. Oke, dan setiap kebaikan kecil dia kita apresiasi, termasuk ke diri kita. Ya, kita punya kebaikan kecil hari ini, jangan, tapi teman saya udah bisa sedekah 1 juta satu hari. Ya dia kemampuannya di situ. Ya, kita belum tentu kemampuannya di situ, maka kita usahakan pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan perlahan-lahan berproses, sebagaimana Abu Bakar, ya kita pun akan berproses untuk bisa sampai kepada sedekah ibtigha wajhi rabbillah, rabbihil a'la ya, mencapai atau mengharapkan pertemuan dengan wajah Allah yang Maha Tinggi insyaallah. Oke, tadi yang nanya Kak Sabrina gimana Kak? Ada yang mau ditanya lagi? Pertanyaan lanjutan mungkin dari Pertanyaan lanjutannya disimpan untuk minggu depan saja. Oke, boleh. Biar ada bahan ya, Kak. Iya, biar ada bahan. Alhamdulillah sudah terjawab dan sudah cukup. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin tambahin satu tips lagi, aku dulu pernah baca bukunya Ustadz Felix ya kan. Terus dia bilang di situ kalau kita mau membiasakan sesuatu tuh 40 hari. Jadi mungkin bisa tuh dimulai kayak 40 hari program sedekah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah biasakan, ketika kita udah nggak lakukan ada yang beda gitu. Tapi ketika nanti udah kenikmatannya udah dapet ya kan, nah, nanti orientasinya bisa diperbaiki gitu. Jadi ada tuh bukunya Ustadz Felix, apa ya judulnya? Habits. Iya. Habits. 40 atau 21 ya, hitungannya ada 21 ada 40 gitu. Tapi Ya, memang yang ya, judulnya habits. Nah, satu lagi mungkin tambahan dikit ya, Yon ya. Yang menarik dari keistiqomahan adalah, jadi gini teman-teman, kalau kita udah terbiasa dengan satu amal nih, contohnya kita udah terbiasa tahajud ya, ini ada hadisnya bahkan. Kita udah terbiasa tahajud, terus satu hari kita bolong karena nggak sengaja, ketiduran. Ya, ketiduran. Bukan karena menyengajakan meninggalkan. Teman-teman tahu, yang bolong itu dihitung pahalanya. Kenapa? Karena kita sudah berhasil istiqomah. Ya, tapi jangan bolongnya 1 minggu, itu mah niat namanya. Enggak, misalnya kita terbiasa gitu kan, kita melakukan kebaikan, 1 hari bolong, nggak sengaja, ketinggalan atau miss atau gimana. Itu tetap dihitung pahala kebaikannya. Kenapa? Karena kita berhasil istiqomah. Dan yang bolong tadi itu ya dianggap sebagai manusia kita punya kelalaian ya, tetap saja kita bisa lupa, bisa hilaf. Maka itu dianggap ma'fu, jadi diampunkan. Nah, kehilapan kita tuh dihitung. Jadi ibaratnya kalau kita terbiasa salat tahajud, 1 malam kita nggak tahajud gitu ya, bolong, maka tidurnya kita itu dihitung tahajud.
Kenapa? Karena kita bolongnya nggak sengaja gitu. Ini berlaku untuk amal sunnah ya, amal wajib nggak bisa. Amal wajib nggak ada toleransi ya. Oh, saya nggak sholat ini karena lupa gitu. Nah, tapi kan saya udah tiap hari sholat maghrib ya, enggak lah, nggak bisa. Sholat maghrib wajib ya, sholat wajib. Tapi kalau sunnah kayak gitu. Nah, termasuk kayak tadi sedekah ya, sedekah gitu kan, apa namanya, dibiasakan sedekah kecil-kecil. Nanti suatu hari kalau misalnya, hebatnya kalau sudah menjadi habit adalah sejauh apapun kita tinggalin, nah, someday kita akan balik lagi. Kalau sudah jadi habit, gitu ya. Kalau sudah jadi habit. Jujur dulu itu aku agak susah. Ini maksudnya apa ya? Sharing ke teman-teman tahadus binikmah. Dulu itu aku agak susah kalau ngeluarin sedekah, seriously. Karena saya orangnya cuan ya. Makanya tadi ada yang bilang coba Putri di-share trik jajannya, nggak bisa karena susah diikuti oleh orang lain. Karena saya sangat cuan ya. Bahkan sampai kepada titik pelit. Nggak bercanda yang itu. Jadi sangat perhitungan. Nah, begitu mau mengeluarkan sedekah tuh tetap ya, manusia kan otaknya itu kan jalan. Wah, ini gimana kalau ini ada kebutuhan bla bla bla. Banyak dihitung gitu. Sampai akhirnya ada ustadz yang mengatakan gini, kalau kamu bersedekah yang bisa dihitung, ya, maka Allah memberikan balasannya yang bisa dihitung. Nah, tapi kalau kamu memberikan kebaikan atau sedekah yang tidak kamu hitung-hitung, maka Allah akan berikan balasan yang nggak bisa kamu hitung. Keren kan? Nah, itu keluar dari titik bahil itu ya, saya mengakui ya kan, pernah di titik bahil itu gitu, maksudnya ya mungkin sampai sekarang juga masih ada bahilnya, ada gitu, tapi kan kita berusaha untuk terus itulah berproses ya, kita terus berproses. Kenapa? Yaitu kita belajar dari Zainab tadi ya, banyak bagaimana agar jiwa kita menjadi kuat adalah dengan banyak membaca ayat, membaca hadis, keutamaan sedekah ya, apa yang pengen kita kejar, apa yang pengen kita capai, itulah yang harus kita perbanyak referensinya gitu. Jadi mudah-mudahan kalaupun someday agak ada bolongnya, kalau sudah menjadi habit dia akan balik lagi. Dengan cara apapun dia akan balik lagi ke titik itu. Yang penting step pertamanya adalah keluar dulu, pecahin dulu dindingnya gitu. Insyaallah, Allah taala alam. Baik, nah ini kita sudah di penghujung pertemuan kita nih Kak. Jadi untuk menutup kajian kita mungkin Kak Putri bisa memberikan kesimpulan lalu langsung dilanjutkan dengan doa. Boleh silakan Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi ada Kak Zi ya yang ngasih highlight dari kajian hari ini. Ya bagaimana Zainab itu di usianya yang singkat sekali dengan Rasul ya, dengan Rasul, pernikahan dengan Rasul, namun menjadikan jiwanya kuat. Kenapa? Karena karakternya sudah baik. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membangun karakter baik ya. Kalau kita bicara Ummul Mukminin, kita bicara sirah sahabiah, kita nggak cerita cantik, kita nggak cerita glowing. Oke, kita nggak cerita flexing, nggak cerita siapa yang pakai Coach, siapa yang pakai Louis Vuitton, kita nggak cerita itu. Oke, perempuan-perempuan hebat dari dalam Islam itu adalah yang karakternya baik. Jadi kita yang ada di kajian Ruang Putri ini ya, kita kembali kepada fitrahnya perempuan. Perempuan itu kuat di karakter, ya kuat di karakter. Betul fisiknya mungkin lebih kuat laki-laki, tapi perempuan karakternya harus lebih kuat gitu. Kenapa? Karena tugasnya berat, tugasnya besar ya, mendidik anak. Makanya dikatakan mendidik satu orang laki-laki itu sama dengan mendidik satu orang, sedangkan mendidik seorang perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi. Karena perempuan itu adalah tiangnya negara ya. Perempuan itu adalah para penghasil manusia-manusia berkualitas. Oke, kita tahu Nabi Musa tapi kita nggak tahu ibunya Nabi Musa namanya siapa. Kita tahu Nabi Muhammad tapi kita nggak tahu siapa atau tidak terlalu banyak dijelaskan tentang ibunya Nabi Muhammad. Nah, itulah perempuan-perempuan hebat. Perempuan hebat itu karya tertingginya, mahakarya tertingginya adalah ketika berhasil menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berkarakter. Nah, itu nggak bisa berhasil kalau perempuannya atau ibunya tidak berkarakter. Maka ibunya dulu yang berkarakter. Ya, jadi dengan kita belajar Ummul Mukminin, mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan berkarakter sebagaimana ibunya para orang mukmin, ibunya para orang solih ya. Kita sampai hari ini sudah belajar 5 orang istrinya Nabi Muhammad ya, nggak ada karakternya yang jelek, nggak ada. 1-2 ada yang kurang, wajar manusia ya, sebagai manusia wajar. Itu menunjukkan bahwa mereka manusia biasa kayak kita, dan dengan mereka menunjukkan sisi kemanusiaannya sama artinya dengan kita pasti bisa menirunya karena sama-sama manusia. Oke, mereka pernah salah, mereka pernah berbuat kehilafan, sama seperti halnya kita bisa buat salah dan bisa buat hilaf.
maka bukan berarti kita bisa juga meniru mereka dengan kemuliaannya, dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Sedekah itu tidak mustahil, menyayangi orang lain itu tidak mustahil, itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia manapun. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa meniru para ummul mukminin ya. Jangan khawatir, masih ada 6 lagi. Ada 11 kan istri Nabi. Nah, ini kita udah sesi 5, ada 6 sesi lagi sekitar 1,5 bulan. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan sampai dengan nanti sebelum akhir tahun ya. Jadi nanti akhir tahun udah be new you gitu ya, udah menjadi pribadi yang baru. Insyaallah kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani bih fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, telah aku titipkan kepadamu apa yang telah aku pelajari hari ini, maka jadikanlah dia bermanfaat bagiku ya Allah. Kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan jangan pernah engkau membuat aku lupa terhadap ilmu ini selama-lamanya. Jadikanlah ia penerangku, jadikanlah ia penunjuk jalanku, dan jadikanlah ia wasilah untuk bertemu dengan wajahmu yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami mengharapkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Thank you semuanya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan